Bab 71, Senjata Roh. Melihat penampakan tongkat penghancur, bahkan Ling Han pun menunjukkan ekspresi sangat serius. Setelah seorang seniman bela diri mencapai tingkat samudera spiritual, mereka akan dapat menggunakan kekuatan asal mereka sendiri untuk memurnikan senjata, membuat kekuatan serangan senjata tersebut meningkat pesat. Semakin tinggi tingkat kultivasi seniman bela diri, semakin kuat senjatanya. Misalnya, senjata yang digunakan oleh seorang pendekar kuat tingkat surga akan mampu langsung melenyapkan seorang seniman bela diri di tingkat transformasi dewa. Seandainya aku bisa menemukan senjata yang kugunakan di kehidupan sebelumnya, pedang naga awan, itu akan sangat bagus. Aku akan tak terkalahkan di seluruh negeri hujan, pikir Ling Han, namun dengan cepat tertawa tanpa disadari. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia bahkan tidak bisa mendekati pedang naga awan dalam jarak 100 meter. Jika dia berhasil, dia pasti akan langsung hancur oleh aura senjata yang digunakan oleh seorang pendekar kuat tingkat surga. Tetapi bahkan jika aku bisa mendapatkan pedang naga awan sekarang, aku tetap tidak akan menggunakannya. Jika tidak, melatih diriku di kehidupan ini akan kehilangan maknanya. Saat ia sedang berpikir dengan penuh pertimbangan, Bai Li Tengyun dan Jin Wuji telah memulai pertempuran sengit. Tongkat penghancur memang sangat kuat. Setelah menuangkan kekuatan asal ke dalamnya, beberapa segel benar-benar menyala di badan tongkat. Namun, segel-segel ini seharusnya menutupi seluruh badan tongkat, tetapi hanya sedikit yang menyala. 1. Dengan bantuan tongkat penghancur yang dahsyat, Bai Li Tengyun kembali mendapatkan pijakannya dalam pertempuran. Namun, itu masih jauh dari kemenangan. Meskipun demikian, banyak orang masih terkesima dengan kekuatan dan kehebatan tongkat penghancur tersebut. Senjata ini memang pantas digunakan oleh seorang prajurit yang tangguh. Kudengar senjata jenis ini juga dikenal sebagai senjata roh. Rupanya, senjata ini memiliki kecerdasan sendiri, dan mampu membantu penggunanya meningkatkan kemampuan bertempurnya. Sayangnya, hanya prajurit kuat yang setidaknya telah mencapai tingkat samudera spiritual yang mampu memurnikan senjata jenis ini. Di seluruh kota Dayuan, hanya Raja Dayuan kita yang memiliki kemampuan ini. Jadi, menurutmu, bukankah itu berarti setiap orang di keluarga kerajaan Raja Dayuan bisa memiliki senjata roh masing-masing? Bagaimana mungkin itu terjadi? Pertama, senjata semacam ini harus mampu menahan kekuatan asal dari seorang ahli bela diri tingkat samudera spiritual. Jika tidak, jika kekuatan asal yang begitu kuat dicurahkan ke dalamnya siang dan malam, senjata itu akan hancur dengan sangat cepat. Selain itu, untuk menghasilkan senjata spiritual, senjata biasa harus dipelihara oleh seorang pendekar kuat tingkat samudera spiritual selama 20 tahun atau lebih. Coba bayangkan, ketika Raja Dayuan mencapai tingkat samudera spiritual, berapa usianya? Bahkan jika bahan-bahannya mencukupi, berapa banyak senjata spiritual yang bisa ditempa oleh Raja? Jadi begitu. Namun Ling Han hanya menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Bertahun-tahun yang lalu, tongkat penghancur ini mungkin sangat luar biasa, tetapi sekarang, karena kerusakan yang sangat parah, segel spiritual yang terukir di atasnya hampir hancur total. Hampir tidak ada 1% pun dari kekuatan aslinya yang tersisa. Namun, di tempat seperti kota Dayuan, bahkan senjata roh yang rusak pun dapat menimbulkan kehebohan yang sangat besar. Lagi pula, bahan-bahan pembuatannya pun sangat berharga. Kedua pemuda itu terus saling bertukar pukulan, bertarung dengan sengit. Dari segi kekuatan, Jin Wuji memiliki keunggulan mutlak. Namun, Bai Li Tengyun memiliki senjata roh, meskipun lemah. Senjata itu tetap memungkinkannya untuk memiliki kekuatan besar dan bertarung dengan Jin Wuji secara setara. Setelah kedua petarung saling bertukar ratusan pukulan, Jin Wuji tetap berhasil meraih kemenangan berkat pengalamannya yang lebih banyak. Sementara itu, setelah Bai Li Tengyun kalah dalam pertarungan ini, ia hanya mampu meraih peringkat keempat di turnamen ini paling tinggi. Dia sangat tidak puas dengan hasil seperti ini, tetapi di mata orang lain, ini sudah sangat mengesankan. Lagi pula, Bai Li Tengyun baru berusia 18 tahun ini. Siapa yang mampu menandinginya di turnamen berikutnya, atau turnamen setelahnya? Namun, Jin Wuji berhasil meraih lebih banyak pujian dan sanjungan. Dia memang Jin Wuji. Dia benar-benar terlalu kuat. Bahkan menghasilkan senjata roh pun tidak cukup untuk menundukkannya. Sepertinya Li Dongyue sudah tidak sebanding lagi dengannya, tapi aku tidak tahu siapa yang lebih kuat, dia atau pangeran keempat. Jika ini terjadi di masa lalu,
saya pasti akan berpikir bahwa pangeran keempat lebih kuat. Tetapi sekarang, saya pikir Jin Wuji juga memiliki peluang kemenangan yang sangat tinggi. Ya, aku juga. Setelah pertarungan dengan Baili Teng Yun, ketenaran Jin Wuji mencapai level yang baru. Dia telah melampaui Li Dongyue dan sudah setara dengan pangeran keempat. Hal ini membuat Li Dongyue sangat menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti sudah pergi ke Akademi Hu yang 3 tahun yang lalu. Jin Wuji mulai menenangkan diri. Sebentar lagi, dia akan menantang Li Dongyue, dan setelah itu, dia akan menghadapi pangeran keempat secara langsung. Para pesaing lainnya juga mulai mengeluarkan tantangan mereka sendiri. Ling Han tidak berdiam diri. Karena waktu istirahatnya terbatas, hanya setengah jam, dia harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Jika tidak, jika dua pesaing di depannya bertarung terlalu lama, sehingga dia harus menunggu dengan tidak sabar hingga waktu istirahat setengah jam berlalu, dia mungkin tidak punya cukup waktu untuk memperebutkan posisi pertama. Dia melontarkan tantangan kepada Stage Master ke-7. Ini adalah seorang pemuda yang tampak berusia sekitar 20 tahun. Dengan pedang panjang terikat di punggungnya dan sosok tinggi langsing, ia tampak sangat percaya diri dan tenang. Senjata khas yang digunakan oleh para praktisi bela diri adalah pedang atau saber. Namun, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin aneh dan langka pula senjata yang digunakan. Misalnya, payung, pagoda, cermin, atau bahkan pena yang, dengan sekali ayunan, dapat membelah sungai dan menghancurkan gunung, possessing kekuatan yang menakutkan. Saya Lian Tao. Mohon berikan bimbingan Anda, Saudara Ling, kata pemuda itu sambil menyatukan kedua tangannya sebagai salam. Tolong. Ling Han menangkupkan kedua tangannya sebagai jawaban. Lian Tao menghunus pedangnya dan seolah-olah pedang dan pemiliknya telah menjadi satu, terbang menuju Ling Han. Lapisan ke-7 dari tingkat pengumpulan elemen. Ling Han dengan berani mengacungkan pedangnya sendiri untuk menangkis serangan. Meskipun ia berada di lapisan keempat tingkat pengumpulan elemen, dengan dukungan tambahan dari inti asal 5 elemen, kemampuannya yang sebenarnya dapat dibandingkan dengan lapisan ke-8 tingkat pengumpulan elemen. Ia tidak lagi lebih lemah dari lawannya. Terlebih lagi, ia masih memiliki darah serigala tunggal yang dapat meningkatkan kekuatannya lebih lanjut. Dari segi kekuatan, ia pasti tidak akan kalah dari orang biasa manapun di lapisan ke-9 tingkat pengumpulan elemen. Jika tidak, dia tidak akan berani mengatakan dengan begitu yakin dan percaya diri bahwa dia akan mendapatkan tempat pertama di turnamen ini. Ding, 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 keduanya segera terlibat dalam pertempuran sengit. Pedang mereka terus beradu, berulang kali menghasilkan percikan api akibat gesekan antara bilah pedang. Alasan mengapa Lian Tao mampu lolos ke 10 besar adalah karena tingkat kultivasinya cukup tinggi. Namun, dia tidak bisa benar-benar dianggap sebagai seorang jenius karena dia belum berhasil menghasilkan ki pedang. Teknik seni pedang yang dia gunakan juga hanya teknik seni bela diri tingkat rendah kelas kuning. Selain itu, dia hanya mencapai tingkat pencapaian kecil dalam teknik seni pedang ini. Keunggulan tingkat kultivasi yang tinggi adalah kekuatan yang lebih besar, tetapi sekarang bahkan kekuatan yang ia peroleh dari tingkat kultivasinya pun tidak sebanding dengan Ling Han. Jadi bagaimana mungkin dia masih bisa menang? Setelah hanya beberapa langkah, dia sudah berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ada 3 alkemis tingkat hitam yang berdiri di belakang orang ini. Selain itu, mustahil bagiku untuk mendapatkan tempat pertama. Lagi pula, tidak ada banyak perbedaan antara tempat ke-7 dan ke-8. Mengapa aku tidak membantunya dan langsung mengalah saja? Dengan cara ini aku akan membantunya menghemat kekuatan asal. Pikir Lian Tao. Dia tiba-tiba mundur beberapa langkah. Sambil menghunus pedangnya, dia berkata, aku bukan tandingan Saudara Ling. Aku menyerah. Dia mengundurkan diri. Begitu saja, ketika Ling Han melihat senyum penuh arti di wajah lawannya, pemahaman pun muncul dalam benaknya. Lian Tao sengaja membantunya. Ia tak kuasa menahan senyum. Jika ia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya, ia pasti bisa mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Namun, terlepas dari apakah dia membutuhkannya atau tidak, Lian Tao tetap telah berbuat baik kepadanya, jadi dia mengangguk sebagai tanda terima kasih kepada Lian Tao. Keduanya bertukar panggung turnamen. Ling Han tidak beristirahat. Pertempuran ini tidak menghabiskan banyak kekuatan asalnya, jadi dia segera menantang Master tahap ke-6. Master panggung di arena ini adalah Xia Zongguang, seorang jenius yang baru muncul dalam 2 tahun terakhir.
Dia berada di lapisan ke-8 tingkat pengumpulan elemen. Saudara Ling, tolong, kata Xia Zongguang dengan sangat sopan. Meskipun ia sangat bangga karena usianya yang masih muda dan memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang dirinya sendiri, kenyataan bahwa Ling Han memiliki 3 alkemis tingkat hitam di belakangnya tetap membuatnya patuh dan menyingkirkan sikap arogannya yang biasa. Silakan, jawab Ling Han dengan sopan. Jika seseorang memperlakukanmu dengan hormat, maka kamu pun harus membalasnya dengan hormat. Keduanya bergerak pada saat yang bersamaan. Senjata Xia Zongguang adalah tombak dan dia juga berhasil membentuk ki tombak. Ketika dia mengayunkan tombaknya yang sepanjang 2 meter dalam sebuah tarian, kekuatan di balik gerakannya sangat dahsyat. Itu sepenuhnya menunjukkan ciri khas unik sebuah tombak, yaitu, semakin panjang, semakin kuat. Bab 72, berulang kali menyerah dalam pertandingan. Ling Han menggunakan jurus pedang listrik mengejutkan, tanpa menunjukkan kelemahan atau menyerah sedikit pun. Xia Zongguang memang sangat kuat. Dengan satu ayunan tombak, dia benar-benar berhasil membentuk 2 kilatan ki tombak. Serangkaian seruan kaget terdengar di depan panggung. 2 kilatan, ki, ini bisa dianggap sebagai pencapaian yang sangat luar biasa di antara generasi muda kota Dayuan, terutama karena Xia Zongguang benar-benar masih sangat muda. Dia baru berusia 18 tahun ini. Pada saat ia mencapai usia pangeran keempat, Li Dongyue, dan Jin Wuji saat ini, berapa banyak kilatan ki yang mampu ia bentuk? 3 kilatan, atau bahkan 4 kilatan, tanda sebenarnya telah melangkah ke jajaran penguasa. 2 kilatan, ya, Ling Han tersenyum lembut, dan dengan lambaian pedangnya, 2 kilatan ki pedang pun muncul. Semua orang kembali tersedak. Mereka bahkan belum pulih dari kejutan pertama mereka, dan sekarang datang kejutan lain. Ling Han juga berhasil membentuk kilatan ki pedang kedua. Mungkinkah kota Dayuan akan muncul sebagai kekuatan baru? Satu jenius demi satu muncul secara beruntun. Xia Zongguang juga sangat terkejut. Memang, dia telah membentuk kilatan ki pertama melalui kerja keras dan usaha, tetapi kilatan kedua adalah sesuatu yang dia peroleh ketika dia secara tidak sengaja memasuki sebuah makam kuno, di mana dia bersentuhan dengan sebuah lempengan batu aneh. Dia kehilangan kesadaran pada saat itu, dan melihat banyak ingatan yang sekarang menjadi miliknya. Setelah dia bangun, dia menemukan bahwa dia entah bagaimana telah membentuk kilatan ki tombak kedua. Mungkinkah Ling Han juga mendapatkan kesempatan bertemu dengan sosok seperti ini? Jika tidak, maka dia benar-benar sangat menakutkan. Mampu membentuk 2 kilatan ki pedang di usia 17 tahun, dia benar-benar monster. Xia Zongguang terus menyerang untuk waktu yang lama namun tampaknya tidak membuat kemajuan apapun. Dia merasa sedikit putus asa, dan ketika dia mengingat Lian Tao di hadapannya, dia berpikir, ada 3 alkemis tingkat hitam yang berdiri di belakang orang ini, sementara aku jelas bukan tandingan pangeran keempat. Lalu, apa bedanya antara peringkat ke-6 dan ke-7? Mengapa aku tidak mengambil kesempatan ini untuk membantunya? Ketika pikirannya beralih ke arah ini, dia dengan tegas menghentikan serangannya dan berkata, Saudara Ling memang luar biasa kuat, aku menyerah. Mengapa ada lagi yang dinyatakan kalah? Bukankah jelas-jelas mereka berada dalam kebuntuan, tanpa ada petarung yang memiliki keunggulan atas petarung lainnya? Selain beberapa orang yang menghadiri jamuan makan pangeran keempat beberapa hari yang lalu, sisanya sangat bingung. Namun demikian, Ling Han telah menunjukkan bahwa dia telah membentuk 2 kilatan ki pedang dalam pertempuran ini, dan dengan demikian memang membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Lian Tao. Jadi, kekalahan Lian Tao dapat diklaim sebagai bukti bahwa dia memiliki pandangan ke depan. Mungkinkah Ling Han sebenarnya jauh lebih kuat dari yang telah ia tunjukkan selama ini, dan itulah alasan mengapa Xia Zongguang menyerah begitu saja dalam pertempuran. Ling Han menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan berkata, Saudara Xia terlalu rendah hati. Izinkan saya menyampaikan harapan terbaik saya agar Saudara Ling dapat memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Mari kita menjalin hubungan yang lebih dekat di masa mendatang. Xia Zongguang melompat ke panggung turnamen ke-7. Pada saat itulah Jin Wuji juga mengeluarkan tantangan, pihak lawannya adalah Li Dongyue. Tidak ada ketegangan tentang hasilnya. Hanya dalam 10 langkah, Li Dongyue telah dikalahkan oleh Jin Wuji. Kerinduan yang dirasakannya untuk masuk ke Akademi Hu yang juga semakin kuat setelah kekalahan ini. Dengan berpegang teguh pada momentum ini, Jin Wuji melanjutkan perjalanannya untuk menantang pangeran keempat. Ling Han tidak tertarik menyaksikan pertarungan orang lain.
Setelah beristirahat sejenak, dia melanjutkan perjalanannya untuk menantang Master tahap kelima. Master tahap kelima adalah Liu Yu. Dia juga seorang jenius yang baru muncul dalam 2 tahun terakhir. Karena kedua pertempuran besar ini berlangsung bersamaan, sebagian besar penonton pergi untuk menyaksikan pertempuran antara Pangeran Keempat dan Jin Wuji. Hanya orang-orang seperti Ling Dongxing, Liu Yutong, dan Li Hao yang memperhatikan pertempuran Ling Han. Saudara Ling, tolong. Liu Yu juga sangat sopan. Bisa dibilang, tidak ada seorang pun di seluruh negeri hujan yang berani mengabaikan keberadaan seorang alkemis tingkat hitam, dan ada 3 alkemis seperti itu yang berdiri di belakang Ling Han. Silakan. Ling Han mengacungkan pedangnya dengan gerakan yang rumit. Gerakan pertamanya adalah 2 kilatan ki pedang. Karena dia telah mengungkapkan sebagian dari kemampuan sebenarnya, dia tidak lagi menyembunyikannya. Liu Yu bisa dibilang setara dengan Xia Zongguang dalam hal kemampuan. Karena Xia Zongguang bukan tandingan Ling Han, tentu saja Liu Yu juga bukan tandingannya. Setelah bertukar beberapa puluh gerakan, Liu Yu mau tak mau berpikir, ada 3 alkemis tingkat hitam yang berdiri di belakang orang ini, dan bagaimanapun juga, aku tidak akan bisa mendapatkan tempat pertama, jadi mengapa tidak membantunya. Akibatnya, Liu Yu pun dengan jujur mengakui kekalahannya. Untungnya, sebagian besar perhatian penonton tertuju pada pertarungan besar antara Pangeran Keempat dan Jin Wuji. Jika tidak, pasti akan ada kecurigaan bahwa turnamen ini palsu. Ling Han kembali naik peringkat, dan di depannya hanya ada 4 orang, Bai Li Tengyun, Li Dongyue, Jin Wuji, dan Qi Yongye. Siapa sangka ini akan terjadi sebelum turnamen. Ling Dongxing tak kuasa menahan kegembiraannya. Jika Ling Han berhasil mengalahkan Bai Li Tengyun, ia akan berhak bertarung dengan Jin Wuji dan Pangeran Keempat. Mendapatkan juara pertama bukan lagi mimpi. Pertarungan hebat antara Qi Yongye dan Jin Wuji masih berlanjut. Kedua jenius muda itu sama-sama menampilkan kekuatan yang sangat besar. Yang satu menggunakan teknik telapak tangan sementara yang lain menggunakan teknik tinju. Mereka berdua telah membentuk Qi, dan ada sebanyak 3 kilatan di setiap sisi, sehingga mereka sudah memiliki sikap awal seorang penguasa. Dan pada saat itulah Ling Han melontarkan tantangan kepada Bai Li Tengyun. Ling Dongxing menjadi semakin cemas. Jika Ling Han keluar sebagai pemenang dari pertempuran ini, maka dia pasti akan mampu mengalahkan Li Dongyue dan naik ke peringkat ketiga. Masuk 3 besar, itu sudah cukup mengesankan. Bisakah dia meminta lebih? Saudara Ling, Bai Li Tengyun juga sangat sopan terhadap Ling Han. Ia bahkan tidak bersikap angkuh sebagai pemimpin sekte muda sekte Bai Li. Ia bahkan lebih ramah daripada saat bersama Pangeran Keempat. Lagi pula, jika Pangeran Keempat tidak berhasil mewarisi posisi Raja Dayuan, maka statusnya tidak dapat dibandingkan dengan dirinya sendiri karena Pangeran Pertama pasti akan melakukan segala upaya untuk menekannya. 1. Namun Ling Han berbeda. Ada 3 alkemis tingkat hitam yang berdiri di belakangnya. Silakan, silakan. Kedua petarung itu masing-masing menyampaikan sebuah ajakan. Bai Li Tengyun langsung menghunus tongkat penghancurnya dan berkata, Saudara Ling sangat kuat. Jika aku tidak berusaha sebaik mungkin, maka itu akan menjadi penghinaan terbesar terhadap Saudara Ling. Haha, kalau begitu izinkan aku juga merasakan kekuatan senjata roh, kata Ling Han sambil tersenyum dan mengayunkan pedang panjang di tangannya dengan ringan, menghasilkan dengungan lembut. Kalau begitu, hati-hati. Bai Li Tengyun mengambil tongkat hitam dan menyerang Ling Han dengan ganas. 7 segel menyala secara berurutan dan setengah tengkorak hitam muncul, menerkam ke arah Ling Han. Tengkorak hitam ini menyimpan secuil tekad seorang pendekar yang kuat. Awalnya, tengkorak ini mampu menciptakan tekanan tak terlihat pada seorang pendekar bela diri tingkat mata air mengalir dan langsung menghancurkan semangat seorang pendekar bela diri tingkat pengumpul elemen. Namun, karena terlalu banyak waktu telah berlalu, senjata roh ini juga mengalami kerusakan serius. Kekuatannya telah lama menurun dari kondisi awalnya dan tengkorak ini hanya dapat menghasilkan efek terbatas pada seorang pendekar bela diri tingkat pengumpul elemen sekarang. Namun jika bukan karena alasan itu, Bai Li Tengyun tidak akan mampu menggunakan senjata roh ini dengan kekuatannya saat ini. Meskipun Ling Han bukan lagi pendekar tingkat surga yang perkasa seperti dulu dan hanya tersisa secuil tekad seorang pendekar tingkat surga di dalam dirinya, tingkat surga tetaplah tingkat surga. Sekalipun hanya secuil, itu sudah cukup untuk menyapu bersih semua penantang tanpa perlawanan. Tengkorak hitam ini sama sekali tidak mampu mempengaruhinya.
Dia menggunakan jurus pedang listrik mengejutkan. Pedangnya bagaikan pelangi, ding, 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 pedang dan tongkatnya berulang kali berbenturan, menciptakan gesekan. Dua kilatan ki pedang bergerak tanpa hambatan, dan tidak ada tanda-tanda Ling Han jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Cepat, lihat ke sana. Ling Han sedang bertarung hebat dengan Bai Li Tengyun. Apa? Dia benar-benar sekuat itu. Tidak heran Xia Zongguang dan yang lainnya menyerah begitu cepat sebelumnya. Mereka sudah tahu bahwa Ling Han begitu kuat. Astaga, sejak kapan makhluk aneh seperti ini muncul? Dia baru berada di lapisan keempat tingkat pengumpulan elemen, dan dia sudah sekuat ini. Semakin banyak orang tertarik pada pertarungan itu. Mereka merasa bahwa sepasang mata saja tidak cukup bagi mereka. Mereka ingin menyaksikan bentrokan terkuat antara Pangeran Keempat dan Jin Wuji, tetapi mereka juga ingin menyaksikan pertarungan generasi muda paling cemerlang antara Ling Han dan Bai Li Tengyun. Bab 73, Empat Kilatan Ki Pedang. Hanya sedikit yang tahu bahwa Ling Han belum menunjukkan kemampuan penuhnya, karena dia baru menggunakan dua kilatan Ki Pedang sementara batas kemampuannya sebenarnya adalah 4. Dan hanya Ling Han yang tahu bahwa dia belum mengaktifkan darah serigala tunggal, yang sebenarnya akan meningkatkan kemampuan bertarungnya ke level yang lebih tinggi lagi. Hal ini terutama karena tekad Ling Han cukup kuat, sehingga pengaruh tongkat penghancur pada pertempuran hampir tidak terlihat. Ini berarti bahwa serangan Bai Li Tengyun sebagian besar bergantung pada kekuatannya sendiri, dan dia berada di level yang lebih rendah daripada Li Dongyue, jadi bagaimana mungkin dia bisa menandingi Ling Han. Dalam pertempuran dan bentrokan sengit antar generasi muda ini, Ling Han secara bertahap mulai unggul. Hei, bahkan Jin Wuji pun tidak semudah ini melawannya, kan? Apakah itu berarti Ling Han bahkan lebih kuat dari Jin Wuji? Seseorang berseru kaget. Itu tidak mungkin, kekuatan di balik setiap serangannya lebih rendah daripada Jin Wuji, jadi bagaimana mungkin dia lebih kuat dari Jin Wuji? Seseorang lain langsung membantah. Tapi mengapa Jin Wuji mengalami kesulitan yang begitu besar selama pertempurannya, sementara Ling Han dengan mudah mengalahkannya? Ini, tak seorang pun dari mereka mengetahui fakta bahwa tongkat penghancur memiliki kemampuan untuk menekan semangat lawan, jadi tentu saja mereka tidak mengerti mengapa Ling Han dapat dengan mudah menekan Bai Li Tengyun padahal serangannya jelas lebih lemah daripada serangan Jin Wuji. Mereka masih bingung bahkan setelah berpikir panjang. Sementara itu, Bai Li Tengyun mulai berpikir, beberapa orang sebelumku jelas telah berbuat baik kepada Ling Han. Jika aku tidak melakukan hal yang sama, dia mungkin akan membenciku. Lagi pula, aku jelas tidak bisa mendapatkan tempat pertama, jadi apa bedanya antara tempat keempat dan kelima? Ketika pikirannya beralih ke arah ini, dia dengan cepat menarik kembali tongkatnya dan mundur. Dia berkata, Saudara Ling memang sangat kuat. Aku menyerah. Astaga, kenapa ada lagi yang didiskualifikasi? Para penonton baru saja mulai merasa antusias menyaksikan pertarungan tersebut. Mengapa Bai Li Tengyun melakukan hal yang sama seperti mereka yang sebelumnya, menyerah begitu saja? Latar belakang seperti apa yang dimiliki Ling Han ini, sehingga setiap lawannya selalu berpihak padanya. Ling Han melangkah ke tahap keempat turnamen, dan dia hanya memiliki 3 lawan tersisa di depannya. Meskipun ia telah mengeluarkan sedikit energi untuk melawan Bai Li Tengyun, ia masih mampu bertarung dalam pertempuran lain. Ling Han melompat tinggi dan tiba di panggung turnamen ketiga. Selamat kepada kakak Ling karena telah mengatasi semua kesulitan hingga sampai sejauh ini, kata Li Dongyue kepada Ling Han sebelum ekspresinya berubah serius, dan dia berkata, namun, sebagai tanda penghormatan saya kepada kakak Ling, saya akan berusaha sebaik mungkin dalam pertempuran ini. Silakan. Ling Han menghunus pedangnya dan memperagakan gerakan pedang sebagai respons. Li Dongyue mendesis panjang dan bersiap menggunakan tangan Tianyuan kecilnya, menyerbu ke arah Ling Han untuk menyerang. Meskipun ia tidak bersenjata, setelah mempelajari teknik bela diri ini, begitu ia mulai mengalirkan kekuatan asal, tangannya akan seperti besi tempai yang halus, sekuat batu. Bahkan pisau tajam pun tidak akan mampu melukai tangannya, atau setidaknya pedang besi biasa yang dipegang Ling Han tidak akan mampu melukai tangannya. Ding, 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 saat mata pisau dan telapak tangan berbenturan, suara dentingan terus bergema, dan percikan api beterbangan dari titik kontak antara tangan dan mata pisau. Li Dongyue berada di lapisan ke-9 tingkat pengumpulan elemen, jadi dia melampaui Bai Li Tengyun dan bahkan Ling Han dalam hal kemampuan. Dengan demikian, setelah bertukar beberapa pukulan,
Ling Han benar-benar merasakan mati rasa menyebar di tangan yang memegang pedangnya. Namun, dia telah mempelajari kemampuan tubuh pohon mati dari gulungan surga yang tak terhancurkan, jadi kerusakan semacam ini sama sekali tidak mempengaruhinya. Ling Han menggelengkan kepalanya. Bentrokan kekuatan brutal seperti itu tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali salah satu petarung memiliki keunggulan kekuatan atau kedua petarung seimbang. Bahkan jika tubuhnya kuat dan tak terkalahkan berkat jurus tubuh pohon mati yang telah dipelajarinya dan dengan demikian menghindari kerusakan akibat getaran yang disebabkan oleh bentrokan dengan Li Dongyue, itu tetap saja sia-sia. Dia menggunakan seni pedang listrik mengejutkan, dan dua kilatan ki pedangnya terus menari, seketika membalikkan posisinya yang tidak menguntungkan. Namun, nama Li Dongyue tidak terkenal karena banyak bicara. Dia berhasil membentuk tiga kilatan ki, dan saat telapak tangannya melayang menyerang, jelas bahwa kekuatannya berada pada level yang menakutkan. Dia kalah dari Qi Yongye dan Jin Wuji sebelumnya hanya karena kedua orang itu bahkan lebih kuat darinya. Jurus tangan Tianyuan kecilnya juga merupakan teknik bela diri tingkat tinggi tingkat kuning, sehingga Ling Han tidak memiliki keunggulan dalam hal tingkat teknik bela diri. Dalam hal kekuatan, dia lebih lemah dari Li Dongyue satu tingkat kultivasi, sehingga menghadapi serangan kekuatan penuh Li Dongyue, Ling Han secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ada apa sebenarnya? Secara teknis, Bai Li Tengyun seharusnya lebih kuat dari Li Dongyue, kan? Ling Han dengan mudah mengalahkan Bai Li Tengyun, tapi mengapa sekarang dia kesulitan melawan Li Dongyue? Mungkinkah Bai Li Tengyun belum mengerahkan kemampuan terbaiknya barusan? Itu sudah pasti. Jika tidak, bagaimana mungkin situasi saat ini bisa terjadi? Aku benar-benar penasaran sekarang. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Ling Han ini? Mengapa semua lawannya sebelumnya sengaja membiarkannya menang? Semua penonton merasa bingung dan sangat penasaran. Sementara itu, Ling Dongxing mengerutkan kening dalam-dalam. Putranya telah mengalahkan Bai Li Tengyun, jadi seharusnya dia seperti kekuatan yang tak terbendung, terus maju untuk mendapatkan tempat ketiga. Namun mengapa dia sekarang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan melawan Li Dongyue yang lebih lemah? Senyum tipis muncul di sudut bibir Ling Han. Sepertinya dia harus meningkatkan kemampuannya. Dengan lambaian pedang panjangnya, 4 kilatan ki pedang muncul secara bersamaan. Kali ini, semua penonton tersedak. Mereka semua benar-benar terdiam. 4 kilatan ki pedang, dia benar-benar memiliki 4 kilatan ki pedang. Kita harus memahami bahwa memiliki 4 kilatan ki pedang dapat dianggap sebagai pencapaian kecil. Orang seperti itu layak disebut penguasa, yang menandakan bahwa ia tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi tertentu. Seorang penguasa berusia 17 tahun. Ling Dongxing merasa takjub sekaligus gembira. Dia menoleh ke Liu Yutong dan bertanya, Haner berhasil membentuk 4 kilatan ki pedang, apakah kau sudah mengetahuinya? Liu Yutong mengangguk. Sebenarnya, Ling Han sudah berhasil membentuk 4 kilatan ki pedang ketika dia baru berada di tingkat pemurnian tubuh. Tapi orang ini tidak ingin mengungkapkan bakat sejatinya dan menunjukkan kemampuan penuhnya selama ini. Karena itu, setiap kali dia mengungkapkan sedikit lebih banyak kekuatannya, itu selalu cukup untuk memberikan kejutan. Bagus sekali. Ling Dongxing menepuk pahanya dengan keras, kegembiraan terpancar di wajahnya. Anak bodoh ini bahkan tidak tahu apa-apa dari ayahnya. Lihat saja nanti, aku akan memberinya pelajaran yang setimpal saat kita kembali nanti. Liu Yutong menyembunyikan senyumnya. Dia tahu bahwa Ling Dongxing hanya merasakan kegembiraan sekarang. Bagaimana mungkin dia tega menegur Ling Han? Tidak heran lawan-lawannya sebelumnya menyerah. Orang ini rupanya berhasil membentuk 4 kilatan ki pedang. Dia sudah bisa disebut penguasa di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang jenius seperti itu akan muncul dari dalam kota Dayuan kita. Memang benar, di antara 36 kota di negeri hujan, tingkat seni bela diri kota Dayuan kita selalu di bawah rata-rata. Tapi sekarang, muncul seorang jenius yang telah membentuk 4 kilatan ki pedang dari tengah-tengah kita. Dia benar-benar sumber kebanggaan bagi kota kita. Ketika keempat kilatan ki pedang itu muncul, ia menimbulkan kejutan yang menyebar ke seluruh area. Bahkan pertarungan para raksasa antara Pangeran Keempat dan Jin Wuji pun tampak remeh dibandingkan dengan semakin banyaknya orang yang tertarik, berebut untuk melihat kekuatan dahsyat dari 4 kilatan ki pedang tersebut. Wajah Li Dongyue dipenuhi kepahitan.
Dia telah bekerja keras dalam kultivasinya selama 3 tahun ini. Awalnya, dia mengira akan mampu meraih juara pertama di turnamen Daiyuan kali ini. Namun dia tidak pernah membayangkan mimpinya akan hancur oleh pangeran keempat, yang membuatnya menyadari bahwa dia telah tertinggal dari orang-orang seusianya. Dan sekarang, di generasi yang lebih muda darinya, muncul seorang yang luar biasa yang berhasil membentuk 4 kilatan Ki Pedang, yang menyebabkan kepercayaan dirinya terpukul hebat. Namun, ia segera menguatkan dirinya. Asalkan ia berhasil masuk ke Akademi Huyang, maka kemampuannya pasti akan berkembang pesat, dan ia akan mampu menyamai pangeran keempat dan Jin Wuji. Orang ini memiliki hubungan dekat dengan 3 alkemis tingkat hitam. Terlebih lagi, dia juga berhasil membentuk 4 kilatan Ki Pedang. Mengapa aku tidak langsung mengalah dan membantunya? Pikir Li Dongyue. Yang lain semua telah membantunya, jadi jika aku tidak melakukannya, itu mungkin akan terlihat buruk. Saat memikirkan hal itu, dia segera mundur, menyatukan kedua tangannya dan berkata, Saudara Ling memang jenius karena mampu membentuk 4 kilatan Ki Pedang di usia 17 tahun. Aku benar-benar sangat terkesan dengan pencapaianmu. Tidak perlu melanjutkan pertarungan, aku menyerah. Brengsek. Semua penonton merasa sedih. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang jenius dengan 4 kilatan Ki Pedang, dan kau malah tidak mau bertarung lebih lama lagi, membiarkan mereka menikmati tontonan sepenuhnya, mengapa kau menyerah begitu cepat? Bab 74, Pertempuran berikutnya. Namun demikian, kekalahan Li Dongyue memang sudah bisa diprediksi. Lagi pula, sudah banyak petarung sebelumnya yang menyerah bahkan tanpa tanda-tanda kekalahan yang jelas, jadi semua orang agak siap bahwa hal semacam ini akan terjadi lagi. Selain itu, Ling Han dapat membentuk 4 kilatan Ki Pedang, yang memberinya kekebalan di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, meskipun tingkat kultivasinya masih agak rendah. Terima kasih atas pertandingannya, kata Ling Han sambil menyatukan kedua tangannya sebagai isyarat sopan. Namun, ia tak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, apakah semua lawannya akan membiarkannya menang hingga meraih juara pertama. Setelah pertarungan antara Ling Han dan Li Dongyue berakhir, semua orang kembali memperhatikan duel antara pangeran keempat dan Jin Wuji. Keduanya adalah jenius muda yang belajar di Akademi Huyang, sehingga kemampuan mereka masing-masing cukup seimbang. Tidak ada perbedaan kekuatan yang terlalu besar di antara mereka berdua. Namun, ketika Qi Yongye mulai menggunakan teknik tinju putra langit, Jin Wuji langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ketika putra langit muncul, semua akan bersujud. Ini adalah semacam dominasi aura, dan hanya seorang pangeran seperti Qi Yongye yang mampu menguasai teknik ini. Bahkan jika Jin Wuji mempelajari teknik yang sama, itu tetap tidak akan berguna. Dia tidak memiliki warisan kerajaan yang diperlukan untuk memanfaatkan potensinya. Rumor mengatakan bahwa mencuri senjata suci suatu bangsa akan memungkinkan manipulasi kekuatan bangsa tersebut. Itu tidak hanya akan mempercepat laju kultivasi, tetapi juga dapat digunakan melawan musuh, meningkatkan kemampuan bertempur sendiri. Sepertinya rumor itu tidak bohong. Hanya seorang pangeran biasa, dan dia memiliki kekuatan seperti itu, Ling Han mengangguk pada dirinya sendiri. Kekuatan bangsa adalah kemampuan yang setara dengan 4 kilatan Ki Pedang. Menurut bahasa gaul negeri hujan, ini akan menjadi standar seorang penguasa. Jika Raja Daiyuan menggunakan teknik tinju ini, dia mungkin akan mampu mencapai level sekitar 7 kilatan Ki karena dia adalah seorang bangsawan sejati. Untuk penguasa sejati negara, dia mungkin memiliki kekuatan yang setara dengan 10 kilatan Ki, pada tingkat kesempurnaan. Namun, Ki hanyalah langkah pertama dalam seni bela diri. Seseorang masih harus melewati sinar sebelum dapat mencapai tingkat tertinggi, hati. Dengan demikian, kultivasi pada akhirnya masih bergantung pada usaha masing-masing praktisi seni bela diri, pikir Ling Han, namun ia harus mengakui, mampu memanipulasi dan memanfaatkan kekuatan suatu negara di tingkat rendah pengumpulan elemen dan meningkatkan kemampuan bertarungnya ke tingkat yang baru sudah merupakan prestasi yang cukup mengesankan. Meskipun itu hanya sebagian kecil. Berdasarkan kemampuan Qi Yongye saat ini, dia praktis sudah mencapai tingkatan mata air mengalir. Mungkin pelayan wanitaku yang kecil ini pun tidak akan mampu menandinginya. Lagi pula, dia baru saja membentuk kilatan kedua Ki Pedang, jadi dia masih belum bisa menyaingi kekuatan seorang penguasa yang dimilikinya. Jika itu aku pasti perlu menggunakan darah serigala tunggal untuk meningkatkan kekuatanku ke lapisan ke-9 tingkat pengumpulan elemen. Jika tidak,
Aku harus bergantung pada kemampuan pemulihan diri dari gulungan surga yang tak terhancurkan dan perlahan-lahan melemahkannya. Dengan kemampuan tubuh pohon mati yang kumiliki sekarang, pertahananku bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh seorang ahli bela diri di tingkat pengumpulan elemen. Sebaiknya aku tetap menggunakan darah serigala tunggal. Gulungan surga tak terhancurkan adalah kartu trufku yang sebenarnya. Sebaiknya aku menghindari penggunaannya jika memungkinkan. Saat ia sedang berpikir keras, pertarungan antara Qi Yongye dan Jin Wuji hampir berakhir. Teknik tinju putra langit memberi Qi Yongye kekuatan bertarung seorang penguasa dan memungkinkannya untuk sepenuhnya mendominasi Jin Wuji. Selama Jin Wuji sendiri belum membentuk 4 kilatan Qi, ia tidak mungkin bisa menandingi Qi Yongye. Tidak ada yang bisa dilakukan. Qi Yongye memiliki keunggulan latar belakang yang baik dan mulia, dan ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Yutong pun tidak bisa menandinginya. Peng! Saat Qi Yongye melayangkan pukulan ke-11-nya, Jin Wuji tak mampu lagi melawan dan langsung terlempar. Dengan suara, "Ao" gelombang, ia memuntahkan 4 suapan darah berturut-turut, setengah berlutut di lantai, tak mampu lagi melanjutkan pertarungan. "Aku kalah," seru Jin Wuji dengan sedikit enggan. Sejujurnya, dia tidak kalah karena dia lebih lemah, atau karena dia kurang berbakat. Sebaliknya, dia kalah karena lawannya memiliki latar belakang yang lebih baik darinya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih menghadapi kenyataan ini? Terima kasih atas pertandingannya. Qi Yongye menangkupkan tangannya dengan sopan sebagai tanggapan. Meskipun kemenangannya berkat teknik tinju putra langit, itu hanya mungkin terjadi jika dia berhasil mempelajarinya. Ada begitu banyak pangeran dan putra kekaisaran di negeri hujan, tetapi berapa banyak yang benar-benar berhasil mempelajari teknik tersebut? Julukan jenius, ia sandang tanpa rasa bersalah. Namun, ketika keduanya melihat Ling Han benar-benar telah tiba di panggung turnamen ketiga, mereka tidak dapat menahan rasa terkejut. Sebelumnya, mereka terlalu larut dalam pertarungan mereka sendiri, sehingga tidak melihat pertarungan Ling Han dengan Bai Li Teng Yun dan Li Dongyue. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Ling Han sekuat ini, atau bahkan fakta bahwa dia telah membentuk 4 kilatan Ki Pedang. Para master panggung lainnya ingin terus menonton pertandingan, tetapi karena duel antara dua penguasa muda terhebat telah berakhir, mereka mulai mengeluarkan tantangan mereka sendiri untuk mengincar peringkat yang lebih baik. Membantu Ling Han adalah satu hal, tetapi jika mereka bisa mendapatkan peringkat yang lebih baik, siapa yang tidak ingin mencoba? Ling Han menunggu dengan tenang. Setelah setengah jam, dia akan menantang Jin Wuji. Saat ini, ruang di dantiannya masih terlalu kecil, dan dengan rotasi berkekuatan tinggi dari inti asal 5 elemen, cadangan kekuatan asalnya habis terlalu cepat. Setelah pertempuran sengit, dia harus meminum pil alkimia untuk membantu pemulihannya, sehingga waktu setengah jam ini juga sangat penting baginya. Tak lama kemudian, setengah jam telah berlalu dan Ling Han melompat ke panggung turnamen kedua untuk menantang seniman bela diri yang menduduki peringkat kedua dalam turnamen ini. Hal ini sesuai dengan harapan semua penonton dan mereka semua menatap dengan mata terbelalak, tidak ingin melewatkan satu momen pun. Bagaimanapun, ini adalah jenius pertama di seluruh kota Dayuan yang berhasil membentuk 4 kilatan Qi. Jin Wuji memasang ekspresi agak canggung di wajahnya. Beberapa hari yang lalu, dia ditipu oleh Ling Han, yang menyebabkan rasa malunya di depan umum. Tetapi ketika dia ingat bahwa ada 3 alkemis tingkat hitam di belakang Ling Han, bahkan jika dia tidak meninggalkan pikiran untuk membalas dendam, kemungkinan besar para seniornya di klan Jin akan memaksanya untuk menghentikan usaha bodoh tersebut. Lagi pula, kelompok orang terburuk yang bisa Anda sakiti di dunia ini adalah para alkemis. Namun, dengan penghinaan sebesar itu, bagaimana mungkin dia membiarkannya begitu saja? Baiklah, kaulah yang menantangku, jadi aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memberimu pelajaran. Asalkan aku tidak melukaimu secara permanen, tak seorang pun akan bisa berkata apa-apa. Ini kan turnamen bela diri. Pikir Jin Wuji, tatapannya langsung berubah tajam. Saudara Ling, mohon berikan bimbinganmu. Dia menepukkan kedua telapak tangannya dan kedua tangannya langsung berkilauan terang seperti emas. Ini adalah Jin yang Palms, teknik bela diri tingkat tinggi kelas kuning. Ling Han mengayunkan pedangnya dengan gerakan khas pedang, dan berkata, silakan. Wosh! Jin Wuji segera melancarkan serangan dahsyat. Saat telapak tangannya melayang menyerang, cahaya cemerlang bersinar. Ling Han mengayunkan pedangnya, dan 4 kilatan Ki pedang langsung muncul. Karena dia telah mengungkapkan kemampuannya,
maka dia tentu saja tidak berniat menyembunyikan kehebatannya lagi. Apa? 4 kilatan Ki Pedang? Seru Jin Wuji dengan heran, wajahnya berkedut tanpa sadar karena terkejut. 4 kilatan Ki Pedang, itu adalah penguasa di antara mereka yang berada di tingkat kultivasi yang sama. Bahkan di kota Kekaisaran, hanya ada sedikit orang yang mencapai ketinggian luar biasa dengan memiliki 4 kilatan Ki, dan semuanya adalah pembangkit tenaga absolut dari generasi sebelumnya. Bagaimana mungkin Jin Wuji tidak sangat terkejut? Namun ia segera menyadari bahwa meskipun ada beberapa yang terengah-engah dan berseru kagum, dan beberapa yang melambaikan tangan dan tersandung karena kegembiraan, tidak ada satupun ekspresi terkejut di antara para penonton. Hei, hei, hei. Ini tadi 4 kilatan Ki Pedang, kalian tidak melihatnya. Mungkinkah justru dialah yang salah melihat? Jin Wuji tak kuasa menahan keraguan yang muncul di hatinya. Lagi pula, seberapa langka kemampuan mencapai 4 kilatan Ki Pedang? Bahkan jika muncul di kota Kekaisaran, itu sudah cukup untuk menciptakan kehebohan besar. Namun orang-orang di sini justru tampak begitu tenang, tentu saja dia akan bingung. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa para penonton ini telah mengalami kejutan yang sama seperti yang baru saja dialaminya, jadi tentu saja, tidak akan ada pemandangan orang-orang yang menonton dengan mata terbelalak dan tercengang, ternganga karena kaget dan heran. Untungnya, ada satu orang yang menjaga kehormatannya, dan menunjukkan ekspresi sangat terkejut, dan tentu saja, orang itu tidak lain adalah Qi Yongye. Mulutnya sedikit terbuka karena terkejut, menatap Ling Han dengan ekspresi benar-benar tercengang, sedikit berkedut di sudut bibirnya. Setelah Jin Wuji pulih dari keterkejutannya, dia tetap melanjutkan serangannya. Lalu apa masalahnya jika Ling Han memiliki 4 kilatan Ki Pedang? Lagi pula, tingkat kultivasi Ling Han masih terlalu rendah. Dia pasti tidak akan menyerah hanya karena terkejut dengan terungkapnya 4 kilatan Ki Pedang milik Ling Han. Kedua petarung itu segera terlibat dalam pertempuran sengit. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 75, Perebutan Puncak. Jin Wuji memiliki kekuatan khas seseorang di puncak lapisan ke-9 tingkat pengumpul elemen, dan teknik bela diri tingkat tinggi tingkat kuning juga merupakan teknik terkuat yang dapat dipelajari dalam tingkat kultivasi ini. Terlebih lagi, dia juga telah membentuk 2 kilatan Qi, sehingga di antara para praktisi bela diri tingkat pengumpul elemen, dia jelas mendekati peringkat penguasa. Sayangnya, lawannya adalah Ling Han. 4 kilatan Qi Pedang setara dengan menjadi penguasa di tingkat kultivasinya. Jin Wuji merasa seolah-olah ia kembali berhadapan dengan Qi Yongye. Satu-satunya perbedaan adalah Qi Yongye lebih kuat dalam hal kekuatan, di bidang lain, Ling Han sama sekali tidak kalah dengan Qi Yongye. Bahkan, dalam hal kecepatan reaksi dan kemampuan, ia bahkan lebih unggul dari Qi Yongye. Benarkah ini seorang pemuda berusia 17 tahun? Bakat memang merupakan hal yang menakutkan. Barulah pada saat inilah Jin Wuji akhirnya meninggalkan semua pikiran tentang balas dendam. Dia bahkan memutuskan untuk mengunjungi Ling Han bersama adik laki-lakinya untuk meminta maaf, dan menghapus perasaan buruk di antara mereka sekali dan untuk selamanya. Hal itu karena Ling Han pasti akan meraih prestasi yang sangat tinggi di masa depan, dan hampir dipastikan dia akan menjadi seseorang yang melampaui Jin Wuji. Karena tidak mungkin dia bisa menyingkirkan saingan seperti itu, maka ide terbaik adalah mengembangkan hubungan yang ramah dengan mantan saingannya itu. Dia jelas tidak mampu menjadikan seseorang dengan kaliber seperti dirinya sebagai musuh. Pertempuran terus berlanjut. Kali ini, selain menggunakan darah serigala tunggal dan gulungan surga yang tak terhancurkan, Ling Han telah menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya, memungkinkannya untuk menikmati pertempuran sepenuhnya. Sayangnya, inti asal 5 elemen menghabiskan kekuatan asal dengan sangat cepat, yang tidak akan memungkinkannya untuk bertahan terlalu lama. Akan sangat bagus jika dia berhasil mendapatkan rumput bulan gelap. Itu akan membantu memperluas ruang di dantiannya berkali-kali lipat. Setelah bertarung selama lebih dari 100 langkah, keduanya masih mempertahankan keseimbangan yang sangat seimbang. Jin Wuji mau tak mau berpikir, ada 3 alkemis tingkat hitam di belakang orang ini, dan lagi pula, aku tidak akan. Sama seperti orang-orang sebelumnya, dia memilih untuk sengaja mengalah dan membantu Ling Han. Dengan cara ini,
Ketika dia membawa saudaranya untuk mengunjungi Ling Han dan meminta maaf, mungkin akan lebih mudah untuk menghilangkan perasaan buruk yang tersisa di antara mereka. Kakak Ling memang brilian dalam ilmu bela diri. Aku menyerah. Dia dengan cepat mundur, menyatukan kedua tangannya dan menyatakan menyerah. Momentum Ling Han selanjutnya sudah agak berkurang, dan dia hendak mulai menggunakan darah serigala tunggal untuk mengalahkan lawannya secara instan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jin Wuji akan benar-benar menyerah atas kemauannya sendiri. Melihat isyarat ramah yang diberikan oleh lawannya, dia mengangguk sebagai balasan dan berkata, "Terima kasih atas pertandingannya. Siapapun bisa melakukan kesalahan, jadi akan bijaksana untuk memaafkan mereka jika memungkinkan." Terlebih lagi, sejak awal, konflik antara dirinya dan Jin Wuji bukanlah permusuhan yang tidak dapat diselesaikan dan tidak dapat dimaafkan. Benar saja, satu lagi kekalahan. Mungkinkah di antara teknik bela diri yang telah dipelajari Ling Han, ada satu teknik yang secara khusus dirancang untuk membuat lawannya menyerah? Hahaha, jika kau seberbakat Ling Han dan juga telah membentuk 4 kilatan Ki Pedang, aku juga bisa menyatakan menyerah di hadapanmu. Pei, bagaimana mungkin 4 kilatan Ki Pedang bisa terbentuk dengan begitu mudah? Para penonton merasa takjub sekaligus terpaku, karena Ling Han benar-benar melangkah lebih jauh, karena mereka mengira ini hanyalah kejadian yang wajar. Lagi pula, adegan ini sudah sering terjadi. Untungnya, Ling Han hanya memiliki satu lawan terakhir yang tersisa, dan bahkan jika Qi Yongye juga mengundurkan diri, mereka hanya perlu mengalami kejutan untuk terakhir kalinya. Bagus. Ling Dongxing mengepalkan tangannya erat-erat, sedikit mati rasa karena kegembiraan. Putranya mampu mencapai prestasi seperti itu, apalagi yang bisa dia harapkan. Dia ingat bahwa ketika putranya menyatakan akan meraih juara pertama di turnamen 2 bulan lalu, dia merasa benar-benar tidak percaya. Tapi bagaimana sekarang? Posisi pertama sudah sangat dekat. Sekalipun dia tahu bahwa Qi Yongye sangat kuat dan teknik tinju putra langit setara dengan 4 kilatan Ki Pedang, serta tingkat kultivasinya jauh di atas Ling Han, dia tetap tidak bisa menahan harapan liar yang meledak di dalam dirinya. Bagaimana jika putranya benar-benar berhasil melakukan hal yang mustahil? Juara pertama. Karena dia sudah sampai sejauh ini, maka dia seharusnya menargetkan posisi pertama. Jika dia bahkan tidak memberikan tantangan, dia pasti akan menyesalinya seumur hidup. Para master panggung lainnya semuanya terlibat dalam pertempuran, tetapi sudah ada beberapa penonton yang masih menyaksikan pertempuran tersebut. Semua orang menunggu dengan napas tertahan agar Ling Han pulih dan pertempuran terakhir berlangsung. Apakah Ling Han yang mampu menciptakan keajaiban lain, dan menjadi kuda hitam terhebat di turnamen Dayuan ini? Atau justru pangeran keempat yang akan tertawa terakhir, sepenuhnya meninggalkan gelar juara kedua? Ling Han memiliki waktu yang lebih dari cukup untuk beristirahat dan memulihkan diri karena tidak ada aturan yang menetapkan bahwa dia harus mengeluarkan tantangan setelah beristirahat selama setengah jam. Tentu saja, dia akan memulihkan kondisinya hingga sebaik mungkin sebelum menantang Qi Yongye. Meskipun setelah sekian lama Ling Han tidak menunjukkan tanda-tanda akan menantangnya, tak seorang pun dari para penonton mendesaknya untuk melakukannya karena mereka tahu betul bahwa hanya jika Ling Han berhasil pulih ke kondisi terbaiknya, barulah ia dan pangeran keempat dapat mempersembahkan pertarungan yang paling menakjubkan dan gemilang. Setelah 1 jam berlalu, Ling Han akhirnya berdiri. Ini dia. Seluruh penonton berpikir demikian, dan seketika merasa bersemangat. Pangeran keempat, mari kita bertarung. Ling Han melompat ke panggung pertama turnamen dan menantang Qi Yongye. Kakak Ling, kumohon. Qi Yongye tersenyum, meskipun ia merasa ingin sekali mengumpat. Lagi pula, semua orang sebelum dia telah mengalah karena ada 3 alkemis tingkat hitam yang berdiri di belakang Ling Han, haruskah dia mengalah atau tidak? Jika dia sengaja kalah dalam pertandingan, lalu bagaimana? Juara pertama turnamen Dayuan ini adalah sesuatu yang telah dia idamkan selama 3 tahun, dan rumput bulan gelap dapat membantunya untuk langsung naik ke tingkat mata air mengalir, yang setidaknya akan menghemat waktu kultivasinya selama 2 atau 3 tahun. Tapi kalau dia tidak melakukannya, lalu bagaimana? Yang lain semua sudah mengalah, dan kau tidak, bukankah ini tidak menghormati Ling Han? Seandainya orang lain, mungkin tidak masalah, tetapi Qi Yongye memiliki ambisi besar. Dia adalah seseorang yang akan menjadi bangsawan terkenal, dan seorang bangsawan terkenal pasti harus menghormati orang bijak dan merekrut talenta dari mana saja. Terutama dengan seorang jenius seperti Ling Han, berkonflik dengannya tentu saja merupakan hal yang sangat buruk.
Jadi bagaimana mungkin Qi Yongye tidak terjebak dalam dilema? Akhirnya, Qi Yongye tetap memutuskan untuk melakukan yang terbaik. Jika keadaan terburuk terjadi, setelah ia memesan ramuan pil alkimia dari rumput bulan gelap, ia akan memberikan satu kepada Ling Han. Silakan. Ling Han mengayunkan pedangnya, dan 4 kilatan Qi pedang muncul. Qi Yongye berteriak keras dan langsung mulai menggunakan teknik tinju putra langit. Gerakannya sangat besar, seolah-olah satu pukulan saja mampu menghancurkan segalanya, bahkan jika itu adalah gunung yang menghalangi jalannya. Yang lebih menakutkan lagi adalah kenyataan bahwa sebenarnya ada 3 lapisan Qi yang melilit tinjunya. Meskipun kekuatan negara tidak bisa begitu saja dijumlahkan, namun bagaimanapun caranya, kekuatannya tetap setara dengan 4 kilatan Qi pedang. Semua penonton tersentak kaget. Jadi ternyata Qi Yongye belum menunjukkan kemampuan penuhnya sebelumnya, dan inilah batas sebenarnya dari kekuatan pangeran keempat. Begitu kuatnya, bagaimana mungkin Ling Han bisa menang melawan ini? Bahkan jika lawannya adalah seseorang yang mendekati tingkat mata air mengalir dan belum membentuk Qi, dia tetap tidak akan mampu menandingi Qi Yongye. Peng, peng, peng. Setelah menerima pukulan berulang kali dari tinju-tinju berat, Ling Han terus mundur. Namun, meskipun ia mampu menahan serangan semacam itu, tubuhnya sama sekali tidak terluka. Tubuh pohon mati. Ling Han sedikit terkejut. Jika dia tidak mulai berdarah, bagaimana dia bisa mengedarkan darah serigala tunggal? Dia hampir pingsan. Jadi ternyata pertahanan yang terlalu kuat mungkin bukan hal yang baik karena justru bertentangan langsung dengan penggunaan darah serigala tunggal olehnya. Dia berteriak keras, dan menggigit lidahnya dengan kasar. Seketika, rasa pahit memenuhi bagian dalam mulutnya. Dia akhirnya mulai berdarah. Hong, keempat inti asal 5 elemen di tubuhnya langsung mulai berputar lebih cepat, tiba-tiba memungkinkan kekuatannya meningkat ke level baru. Lapisan ke-9 dari tingkat pengumpulan elemen. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kecil peningkatan kekuatan dari darah serigala tunggal, namun, ini sudah cukup. Ling Han mengacungkan pedang besinya, menggunakan jurus pedang listrik mengejutkan sepenuhnya. Ding, 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 ding peng, 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 peng. Kedua petarung itu terlibat dalam bentrokan sengit saat mereka memamerkan kehebatan masing-masing sesuka hati. Ya Tuhan, ternyata tingkat pengumpulan elemen benar-benar bisa sekuat ini. Aku juga berada di lapisan ke-9 tingkat pengumpulan elemen, tetapi jika aku yang bertarung, aku mungkin akan dikalahkan dalam 3 gerakan. Jika kamu terus-menerus membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu hanya akan membuat dirimu marah. Generasi baru akan segera menggantikan generasi lama. Kita semua sudah tua. Era ini milik generasi muda. Cukup banyak kepala klan dari kota awan abu-abu yang menghela napas lelah. Beberapa dari mereka berusia 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan 50 tahun, dan mereka semua terjepit pada tingkat kultivasi lapisan ke-9 dari tingkat pengumpulan elemen. Karena mereka tidak berhasil menembus bahkan setelah waktu yang sangat lama, mereka meningkatkan kekuatan asal mereka sendiri hingga batasnya dengan latihan terus-menerus. Tetapi ketika menghadapi 2 talenta muda ini, mereka hanya bisa menghela napas karena inferioritas mereka sendiri. Bab 76, Juara Pertama. Qi Yongye sangat terkejut. Awalnya, dia mengira bisa mengabaikan semua yang disebut jenius di turnamen Daiyuan ini. Bahkan jika dia tidak mengerahkan kemampuan terbaiknya, dia tetap bisa dengan mudah meraih juara pertama. Segalanya berjalan sesuai rencananya, setidaknya sampai dia bertemu dengan kuda hitam bernama Ling Han. Terlalu kuat. Kali ini, dia benar-benar telah berusaha sekuat tenaga, namun tetap tidak ada tanda-tanda dia unggul. Bagaimana mungkin dia tidak sangat terkejut akan hal ini? Ling Han baru berada di lapisan keempat tingkat pengumpulan elemen, dan dia sudah sekuat ini, lalu ketika dia mencapai lapisan ke-7 dan secara resmi memasuki tahap akhir tingkat pengumpulan elemen, seberapa kuat dia akan menjadi? Dia tidak bisa lagi disebut jenius. Dia adalah monster. Bahkan Feng Yan pun tidak sekuat ini 3 tahun lalu, kan? Pikir Qi Yongye tanpa sadar. Di antara generasi muda kota Daiyuan, Qi Yongye bukanlah yang paling berbakat. Kehormatan itu milik Feng Yan. 3 tahun lalu, Feng Yan, dengan tingkat kultivasi lapisan ke-9 dari tingkat pengumpul elemen, naik ke peringkat pertama dengan dominasi mutlak atas Qi Yongye. Dan di turnamen sebelumnya, Feng Yan, dengan tingkat kultivasi lapisan keempat dari tingkat pengumpulan elemen, berhasil mengalahkan banyak lawan di lapisan ke-9 dari tingkat pengumpulan elemen untuk meraih juara pertama.
Bahkan setelah memasuki Akademi Huyang, tempat berkumpulnya para jenius dari berbagai jenis dan variasi, kecemerlangan Feng Yan tidak berkurang sedikit pun. Tahun lalu, dia telah menembus tingkat mata air mengalir dan meraih tempat di antara 10 elit terkuat di akademi tersebut. Qi Yongye hanya bisa mengagumi dan menelaah pencapaian setinggi itu. Kini, Qi Yongye akhirnya berhasil melihat monster lain yang setara dengan Feng Yan, atau bahkan mungkin lebih berbakat darinya. Karena, ketika Feng Yan berada di lapisan keempat tingkat pengumpulan elemen, lawan-lawannya yang berada di lapisan ke-9 sama sekali tidak sekuat Qi Yongye saat ini. Saat bertarung dengan sengit, Qi Yongye berpikir bahwa karena Ling Han sangat berbakat, ia sebaiknya membantu Ling Han membangun reputasi yang gemilang dan memungkinkannya masuk ke Akademi Huyang dengan kejayaan yang tidak kalah dengan Feng Yan. Dan saat itu, Feng Yan pasti akan merasakan tekanan, bukan? Baiklah, kalau begitu dia akan menghormati Ling Han dan membantunya. Tentu saja, jika bukan karena Ling Han cukup kuat, Qi Yongye pasti tidak akan sudi melakukan kebaikan ini untuk Ling Han. Tetapi karena Ling Han sekarang telah menunjukkan kekuatan yang cukup untuk menandinginya, dia akan dengan senang hati melakukan kebaikan ini dengan pengorbanan yang sangat kecil bagi dirinya sendiri. Lagi pula, tidak ada yang tahu seberapa tinggi kekuatan monster ini akan mencapai di masa depan, dia juga memiliki 3 alkemis tingkat hitam sebagai pendukungnya, jadi bukan mimpi yang mustahil baginya untuk melampaui kekuatan Feng Yan. Ini adalah karakter yang pantas mendapatkan investasi tersebut. Taruhan sebesar ini, dia rela mempertaruhkannya. Haha, kakak Ling memang luar biasa. Aku menyerah dalam pertarungan ini. Qi Yongye menyerah atas kemauannya sendiri. Ling Han tertawa kecil, lalu berkata, pertempuran ini hanya bisa dianggap seri. Kekuatannya terletak pada kemampuan tubuh pohon mati, pertahanan, dan kecepatan pemulihan yang sangat cepat, sementara kelemahannya terletak pada kenyataan bahwa inti asal 5 elemen menghabiskan cadangan kekuatan asalnya terlalu cepat. Dengan demikian, dia benar-benar tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia bisa mengalahkan Qi Yongye, sehingga hasil imbang adalah penilaian paling adil dari pertarungan mereka. Qi Yongye menggelengkan kepalanya dan berkata, kau baru berada di lapisan keempat tingkat pengumpulan elemen, dan kau sudah mampu menandingiku. Jika aku masih bersikeras mengatakan ini seri, maka kulitku benar-benar terlalu tebal. Setelah berbicara, dia melompat ke panggung turnamen kedua dengan sukarela. Ling Han telah mencapai puncak. Hua, suara gaduh berupa desahan kaget dan seruan terdengar di depan panggung. Meskipun kesimpulan seperti itu sebenarnya tidak terlalu sulit ditebak, ketika mereka benar-benar mendengar Pangeran Keempat menyatakan pengunduran dirinya, masih ada cukup banyak penonton yang merasa bahwa semua itu tidak nyata. 6 tahun lalu, jenius paling berbakat di kota Dayuan pada masa itu telah mengatasi semua kesulitan yang menghadangnya dan dengan berani memenangkan tempat pertama dalam turnamen hanya dengan tingkat kultivasi lapisan keempat dari tingkat pengumpulan elemen, dan sekarang, 6 tahun kemudian, kuda hitam raksasa serupa muncul kembali. Apakah bidang seni bela diri di kota Dayuan mulai berkembang pesat? Ling Han tidak berpura-pura rendah hati, karena dia benar-benar membutuhkan hadiah yang diberikan kepada pemenang pertama turnamen ini. Karena itu, dia hanya mengangkat kedua tangannya yang terkatup ke arah Qi Yongye, menandakan bahwa dia akan mengingat kebaikan ini, yang akan dia balas 10 kali lipat di masa depan. Saat itu, hanya tersisa sekitar setengah jam sebelum matahari terbenam, dan hanya ada satu arena turnamen yang masih berlangsung. Jika Master Arena menang, maka tirai tebal akan akhirnya ditarik untuk turnamen Dayuan ini. Jika tidak, maka kita harus menunggu sedikit lebih lama sebelum berakhir. Namun, tidak ada kejutan lagi. Setengah jam kemudian, peringkat 10 terkuat akhirnya dikonfirmasi. Juara pertama, Ling Han. Dia benar-benar meraih juara pertama. Dia benar-benar meraih juara pertama. Ling Dongxing terus bergumam. Kegembiraan dan ketidakpercayaan terpancar jelas di wajahnya. Putranya, yang dulunya dianggap sebagai pemain yang tidak berbakat di depan umum, justru akan berjaya suatu hari nanti dengan menjadi juara pertama di turnamen Dayuan. Akhirnya ia tertawa terbahak-bahak tanpa terkendali, diliputi kegembiraan. 10 ahli bela diri terbaik semuanya turun dari arena turnamen masing-masing. Setelah itu, akan diadakan jamuan makan di Istana Kerajaan Raja Dayuan untuk merayakan keberhasilan 50 peserta terbaik. Selamat, Saudara Ling. Selamat. Qi Yongye dan yang lainnya berkumpul di sekitar Ling Han untuk menyampaikan ucapan selamat. Terima kasih. Terima kasih.
Ling Han menangkupkan kedua tangannya dengan sopan sebagai tanggapan. Haha, nanti kita pasti harus mabuk berat. Tentu saja, ayo pergi, ayo pergi. Hanya 50 peserta teratas yang dapat menghadiri jamuan makan. Teman dan keluarga mereka tidak diizinkan untuk menemani mereka, jadi baik Ling Dongxing maupun Liu Yutong, keduanya tidak dapat menemani Ling Han ke jamuan makan tersebut. Tak lama kemudian, Ling Han dan yang lainnya tiba di istana kerajaan Raja Dayuan. Ini adalah kediaman yang sangat besar, setidaknya 10 kali lebih besar dari kediaman Pangeran keempat. Hiasan dan dekorasi di dalamnya sangat mewah dan megah, menyebabkan beberapa pemuda yang datang dari kota-kota kecil ternganga, seolah-olah mereka adalah anak-anak desa yang berhasil masuk ke istana kekaisaran. Tuan rumah jamuan makan ini adalah Raja Dayuan, dan nantinya, beliau akan langsung menyerahkan hadiah kepada 10 pemenang teratas. Namun, Raja Dayuan tidak tinggal terlalu lama. Dia adalah seorang pendekar tangguh dari tingkat samudera spiritual, jadi dia tidak perlu bersikap angkuh sama sekali. Dia hanya perlu duduk dan secara alami akan memancarkan aura yang menakutkan, menyebabkan semua orang lain merasakan semacam tekanan. Setelah dia pergi, suasana akhirnya menjadi meriah. Mereka semua masih muda, jadi dengan cepat mereka menemukan topik pembicaraan yang serupa. Tak lama lagi, mereka semua akan menuju Akademi Huyang, jadi wajar jika mereka semua ingin berteman lebih banyak. Dengan begitu, mereka bisa saling menjaga di akademi. Namun, Ling Han agak gelisah. Dia sangat tidak sabar menunggu penyerahan rumput bulan gelap, harta karun yang bahkan para pendekar tingkat surga pun akan iri. Selama itu belum masuk ke sakunya, dia tidak bisa tenang. Saat dipikir-pikir, sebenarnya cukup lucu baginya untuk menjadi begitu tidak sabar dengan temperamennya. Setelah menunggu selama 2 jam, jamuan makan ini akhirnya berakhir, dan hadiah untuk 10 besar diserahkan kepada para pemenangnya, yang dikemas dalam kotak-kotak kecil. Ling Han membuka kotaknya dan melihat isinya. Di dalamnya terdapat ramuan herbal yang panjangnya sekitar 1 kaki. Setiap daunnya berbentuk bulan sabit, dan warnanya menyerupai cahaya bulan yang gelap. Itu memang rumput bulan gelap. Ling Han menghela napas lega. Ia baru saja akan pergi, tetapi Qi Yongye dan yang lainnya datang untuk berbincang-bincang dengannya, sehingga ia belum bisa pergi. Baru sekitar tengah malam para tamu akhirnya pergi, dan Ling Han akhirnya bisa kembali ke paviliun obat surga. Hal pertama yang dia lakukan adalah mulai mempersiapkan pembuatan pil alkimia. Meskipun pil spasial adalah sesuatu yang bahkan akan membuat iri para pendekar kuat tingkat surga, pil ini masih bisa dikonsumsi oleh para ahli bela diri tingkat pengumpul elemen. Jadi secara tegas, itu hanyalah pil alkimia tingkat menengah kelas kuning. Ling Han tentu saja mampu meraciknya. Dia sudah lama menyiapkan semua bahan lain yang dibutuhkan. Satu-satunya yang kurang adalah bahan utama, rumput bulan gelap. Karena semuanya sudah siap, dia segera mulai meracik pil tersebut. Sekarang setelah ia berada di tingkat pengumpul elemen, meracik pil alkimia tingkat menengah kelas kuning tentu saja sangat mudah. Hanya dalam setengah jam, ia berhasil meracik pil spasial. Sayangnya, hanya ada 1. Tanpa ragu-ragu, dia segera menelan pil spasial. Dia langsung duduk dan menunggu dengan tenang hingga pil itu berefek. Hong, dengan sangat cepat, terjadi perubahan luar biasa di dalam tubuhnya. Seolah-olah dantiannya telah menjadi lautan tempat gelombang dahsyat menerjang, setiap kali gelombang menghantam, ruang di dalam dantiannya akan sedikit membesar. Bab 77, 100 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ruang di dalam dantian Ling Han terus membesar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak, tetapi sebenarnya, dantian adalah dunia kecil. Bahkan jika ukurannya menjadi lebih besar dari seluruh planet ini, tidak akan ada perubahan fisik yang terlihat padanya. Ling Han, dengan bantuan efek pengobatan dari pil spasial, merangsang perluasan dantiannya secara terus-menerus. Pada titik ini, setiap peningkatan sekecil apapun hanya akan bermanfaat. 10 kali, 20 kali, 30 kali. Ling Han diliputi rasa takjub dan gembira, karena masih ada banyak khasiat obat yang belum digunakan. Jadi, sejauh mana hal ini akan memungkinkan dantiannya untuk berkembang. Namun, setelah dipikirkan lebih lama, ini memang wajar. Ini adalah pil alkimia yang bahkan dapat menggerakkan prajurit terkuat tingkat surga, dan sekarang justru dia, seorang seniman bela diri rendahan tingkat pengumpul elemen, meminumnya, jadi betapa dahsyatnya efeknya. Sayangnya,
Orang-orang sekarang tidak mengenali harta karun tak ternilai harganya, yaitu rumput bulan gelap, dan malah menggunakannya secara berlebihan untuk menembus tingkat mata air mengalir deras. Sungguh sia-sia. Sayangnya, seorang seniman bela diri hanya bisa meminum satu pil spasial sekali seumur hidupnya. Jika dia meminumnya lagi, tidak akan ada efek sama sekali. Jika bukan karena hal ini, Ling Han yakin dia akan bisa mendapatkan lebih banyak rumput bulan gelap. Namun, di sisi lain, bagi kebanyakan orang, pil spasial tidak terlalu berharga karena jarang sekali mereka bertarung sampai kekuatan asal mereka benar-benar habis. Peningkatan ruang di dalam dantian hanya meningkatkan kemampuan praktisi bela diri untuk bertarung lebih lama. Tidak ada perubahan pada jumlah kekuatan di balik setiap serangan. Namun bagi sebagian kecil jenius, ini adalah hal yang sangat berharga, karena mereka sering bertarung hingga titik di mana mereka tidak memiliki jalan keluar. Jadi, semakin besar ruang di dalam dantian mereka, semakin lama mereka dapat terus bertarung, dan dalam banyak kesempatan, ini akan menyelamatkan nyawa mereka. Ling Han tentu saja semakin senang. Dia memiliki inti asal 5 elemen, dan sebelumnya, ruang di dalam dantiannya benar-benar terlalu kecil. Kekuatan asal yang dimilikinya terlalu sedikit. 80 kali, 90 kali, 100 kali, dan akhirnya, semua khasiat obat dari pil spasial habis. Ling Han akhirnya membuka matanya. Diperbesar 100 kali lipat. Jika pil spasial ini ditelan oleh seorang pendekar kuat tingkat surga, ruang di dalam dantian hanya akan meluas sebesar 1%. Namun, bahkan 1% ini akan 100 kali lebih besar daripada perluasan dirinya sendiri yang 100 kali lipat. Sama sekali tidak ada perbandingan antara keduanya. Bukan karena pil spasial itu tidak cukup hebat, tetapi karena tingkat kultivasinya saat ini memang terlalu rendah. Namun, dengan setiap peningkatan tingkat kultivasinya di masa depan, tingkat perluasan ruang di dalam dantiannya juga akan jauh lebih tinggi daripada yang lain, meskipun secara bertahap akan semakin berkurang, hingga pada titik di mana perluasan hanya akan mencapai 1% ketika ia mencapai tingkat surga. Akibatnya, tidak ada kerugian baginya untuk meminum pil itu terlalu dini. Sebaliknya, semakin cepat dia meminumnya, semakin cepat dia bisa memanfaatkannya. Manfaat pil spasial dapat berlangsung dari tingkat pengumpulan elemen hingga tingkat surga, atau bahkan hingga tingkat penghancuran kekosongan di masa mendatang. Dia tidak langsung berdiri. Sebaliknya, dia mengaktifkan teratai kekacauan campuran 5 elemen untuk terus menyerap ki spiritual, yang akan diubah menjadi kekuatan asalnya sendiri di dalam dantiannya, membangun cadangannya. Meskipun ruang di dalam dantiannya kini sangat besar, teratai kekacauan campuran 5 elemen terlalu dahsyat, dan bersama dengan keterampilan tingkat surga 5 elemen, penyerapan dan pemurnian ki spiritual dilakukan dengan kecepatan yang sangat cepat. Baru 1 malam berlalu, namun ia berhasil mengisi ruang kolosal di dalam dantiannya sepenuhnya. Ini juga berarti bahwa di masa depan, jika dia bertarung hingga kelelahan, dia akan membutuhkan setidaknya 1 malam untuk memulihkan kondisi primanya jika dia tidak mengonsumsi pil alkimia untuk mempercepat pemulihannya. Meskipun ia sama sekali tidak tidur semalaman, Ling Han tetap merasa sangat berenergi. Setelah mencapai tingkat pengumpul elemen, kultivasi dapat menggantikan tidur sampai batas tertentu. Lagi pula, ia hanya begadang semalaman, jadi itu bukanlah masalah besar. "Haner, kapan kau berencana kembali ke kota awan abu-abu?" tanya Ling Dongxing kepadanya ketika ia tiba di ruang luar untuk makan. Ling Han berpikir sejenak, lalu berkata, "Ada cukup banyak orang yang meminta saya untuk makan bersama mereka, dan saya tidak bisa memberikan alasan, jadi mungkin setelah 3 atau 4 hari lagi." "Baiklah, kalau begitu kau tinggal di sini beberapa hari lagi sementara aku kembali dulu dan menyiapkan pesta perayaan untukmu," kata Ling Dongxing dengan penuh semangat. Dia tak sabar untuk memberitahu semua penduduk kota bahwa Ling Han telah memenangkan tempat pertama di turnamen Dayuan ini. "Baiklah, hati-hati di perjalanan, ayah," kata Ling Han sambil tersenyum. Ling Dongxing mengangguk. Dia tidak mengkhawatirkan Ling Han, karena kemampuan putranya sudah melebihi kemampuannya sendiri, jadi meskipun dia tinggal di belakang, dia tetap tidak bisa melindungi Ling Han. Terlebih lagi, dia masih kepala klan, dan setelah absen begitu lama, dia harus kembali secepat mungkin untuk mengurus segala sesuatunya di rumah. Setelah sarapan, Ling Dongxing berangkat kembali ke kota awan abu-abu sementara Ling Han diseret oleh Qi Yongye dan yang lainnya untuk menikmati makan di sini dan bersenang-senang di sana.
Karena orang-orang ini telah mengatur pertandingan mereka dengan baik untuknya di turnamen, ini adalah sebuah kebaikan, jadi Ling Han tentu saja tidak bisa tidak berterima kasih. Pada hari kedua, Qi Yongye mengajak Ling Han untuk bersenang-senang di arena gulat. Apa yang begitu menyenangkan dari ring gulat itu? Ling Han tidak mengerti, tetapi tidak dapat menahan antusiasme Qi Yongye dan akhirnya terseret olehnya ke sana. Tempat itu juga merupakan lokasi turnamen Dayuan yang diadakan beberapa hari yang lalu. Saat ini, semua arena turnamen telah dibongkar, dan hanya ada satu pertempuran yang berlangsung di area yang begitu luas. 5 pegulat saat ini dikepung oleh 13 binatang buas iblis. Pertempuran itu sengit dan pemandangannya berdarah, sementara para penonton yang menyaksikan terus meneriakkan kegembiraan. Mereka semua adalah tahanan yang menunggu eksekusi. Meskipun pertempuran di sini sangat berbahaya, jika mereka berhasil menang 10 kali berturut-turut, mereka akan diampuni dan mendapatkan kembali kebebasan mereka, jelas Qi Yongye. Ling Han mengangguk. Mayoritas kekaisaran memiliki sistem semacam ini. Setelah tahanan dijatuhi hukuman mati, mereka dapat memilih untuk bertarung sampai mati di arena gulat dan memenangkan kesempatan untuk terus hidup. Tentu saja, sebagian besar dari mereka tewas dalam pertempuran. Jumlah orang yang berhasil memenangkan kebebasan mereka sendiri dapat dihitung dengan jari tangan. Bagus. Serentak semua penonton berteriak, karena salah satu tahanan telah melakukan kesalahan dan 3 makhluk iblis telah bekerja sama dan merobek lengannya. Rasa sakit itu membuatnya terus menjerit kesakitan, tetapi jeritannya tidak berlangsung lama, karena tak lama kemudian, tenggorokannya terkoyak dan dagingnya dibagi-bagi di antara makhluk-makhluk iblis yang kelaparan. Para penonton di sini semuanya datang untuk menyaksikan kematian dan adegan berdarah seperti ini. Melihat adegan seperti itu, seorang wanita gila bahkan merobek bajunya dan menjerit kegirangan, payudaranya terbuka dan bergetar karena luapan emosinya. Keempat orang yang tersisa tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Jelas, mereka telah mengalami hal seperti itu berkali-kali, jadi mereka terus saling mengandalkan dan hanya berkonsentrasi pada musuh yang ada tepat di depan mereka. Judi diperbolehkan di sini. Apakah kakak Ling tertarik? Qi Yongye menoleh kepadanya dan bertanya. Ling Han menggelengkan kepalanya tanda menolak. Dia tidak pernah menyukai hal semacam ini yang menggunakan nyawa orang lain untuk tujuan hiburan. Jadi, kakak Ling tidak menyukai pertempuran semacam ini. Sejujurnya, aku juga tidak. Tapi pertempuran setelah ini pasti akan sangat seru, kata Qi Yongye dengan penuh teka-teki. Seorang elit tingkat mata air mengalir yang merupakan pemerkosa. Siapa yang tahu berapa banyak wanita yang telah dihancurkan oleh tangannya. Tapi dia memang sangat kuat, dia belum mati apapun yang dilakukan padanya. Hari ini, akan menjadi pertempuran ke-1000-nya, dan jika dia menang, itu akan menjadi kemenangan ke-1000 baginya. Jika dia menang lagi, tidak ada pilihan lain selain membebaskannya. Seorang tahanan tingkat pemurnian tubuh akan dibebaskan setelah menang 10 kali berturut-turut. Untuk tingkat pengumpulan elemen, syaratnya adalah 100 kemenangan, sedangkan untuk tingkat mata air mengalir deras, syaratnya adalah 1000 kemenangan. Secercah niat membunuh tanpa disadari melintas di mata Ling Han. Dari berbagai tipe orang yang paling dibencinya, para cabul bejat berada di 3 besar. Sampah masyarakat seperti itu harus langsung dibunuh tanpa ragu-ragu. Tidak perlu memberi mereka kesempatan sekecil apapun. Hari ini, banyak penonton datang untuk menyaksikan si cabul bejat ini menerima hukuman yang setimpal. Kata Qi Yongye, dan karena alasan ini, keluarga kerajaan Raja Dayuan kami bahkan telah menugaskan seorang elit untuk melawannya. Sama sekali tidak mungkin kami membiarkan dia lolos dari hukuman yang setimpal. Saat mereka sedang berbicara, pertempuran hampir berakhir. Dikelilingi dan diserang oleh lebih dari 10 makhluk iblis, setelah 7 makhluk iblis mati, keempat tawanan itu dicabik-cabik hingga tewas oleh makhluk-makhluk yang tersisa satu per satu, menyebabkan para penonton bersorak gembira. Semuanya, sebelum acara puncak dalam agenda kita hari ini, kami ingin mengundang Anda semua untuk menikmati sebuah program kecil. Seorang pembawa acara memasuki arena, mengangkat tangannya, dan 2 pagar besi di kedua sisi arena pun terangkat. Dari balik kedua pagar besi tersebut, sebuah sangkar besi didorong keluar. Salah satu sangkar berisi seekor serigala liar dewasa yang tampak sangat kuat, sementara sangkar lainnya sebenarnya berisi seorang gadis kecil yang mungkin baru berusia 5 atau 6 tahun. Ling Han tiba-tiba berdiri, kobaran amarah meledak di dalam dirinya. Bab 78, Gadis Liar.
Semuanya, beberapa hari yang lalu, sebuah tim ahli bela diri memasuki pegunungan Tujuh Angin untuk berburu, dan di sarang harimau ganas, mereka menemukan gadis kecil ini. Yang paling aneh adalah, gadis kecil ini tidak hanya tidak dimangsa oleh harimau ganas itu, tetapi bahkan telah hidup bersamanya selama beberapa tahun. Dia seharusnya ditinggalkan sebagai bayi di alam liar, dan dibawa kembali oleh harimau itu ke sarangnya. Pembawa acara memperkenalkan latar belakang gadis kecil itu, sambil menunjuk ke arahnya. Dia mungkin terlihat kecil, tetapi dia sangat kuat. Dia juga sangat ganas, tidak bisa berbicara, dan tidak bisa berjalan dengan dua kaki. Perilakunya benar-benar seperti binatang buas. Dan sekarang, mari kita saksikan penampilannya dalam pertarungan dengan serigala liar ini. Semua penonton mengalihkan perhatian mereka kepada gadis kecil itu. Gadis itu memiliki rambut acak-acakan dan seluruh tubuhnya kotor, tertutup debu dan kotoran. Secara keseluruhan, penampilannya sangat lusuh dan tubuhnya sangat kurus. Dibandingkan dengan serigala liar itu praktis seperti membandingkan bayi dengan orang dewasa. Bagaimana mungkin dia bisa melawan lawan seperti itu? Satu-satunya hasil akhirnya adalah dibunuh tanpa ampun. Qi Yongye juga berdiri, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Ini sudah keterlaluan, menggunakan anak sekecil itu untuk menghibur penonton. Mereka benar-benar tidak punya hati nurani. Siu, Ling Han melompat ke dalam ring gulat, dan berkata, lepaskan anak ini. Hei, hei, hei. Apa kau tidak tahu aturannya? Ini adalah milik Raja Dayuan, berani-beraninya kau datang ke sini untuk membuat masalah. Tuan rumah awalnya terkejut, sebelum menjadi sangat marah. Tetapi segera setelah itu, dia kembali terkejut, dan sambil menunjuk Ling Han, dia berseru, Yi, kau adalah juara turnamen Dayuan tahun ini. Setelah berhasil mengenali Ling Han, ia memberanikan diri menjelaskan, Tuan Muda Ling, ini adalah peraturan di arena gulat. Mereka yang memasuki arena gulat hanya boleh bertarung. Tidak ada perbedaan antara laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, apakah dia dengan sukarela memasuki pertarungan di arena gulat? Atau, kejahatan apa yang telah dia lakukan sehingga dia tidak punya pilihan selain bertarung? Tanya Ling Han. Ini, pembawa acara itu langsung kehilangan kata-kata. Di dunia ini, di mana hanya yang kuat yang dihormati, seorang gadis liar tentu saja tidak akan menarik perhatian siapapun. Lalu bagaimana jika dia dikirim untuk bertarung di ring gulat, siapa yang akan peduli? Siapa yang akan keberatan? Dengan pertanyaan dari Ling Han ini, pembawa acara tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Bebaskan dia. Qi Yongye juga melompat ke dalam ring, dan dengan dingin memberi perintah kepada sang pembawa acara. Ya, Pangeran keempat. Tuan rumah buru-buru mengangguk. Ini adalah orang yang sangat mungkin mewarisi posisi Raja Dayuan. Tentu saja, tidak seorang pun akan berani mengabaikan kata-kata Qi Yongye. Tentu saja, dia tidak berani membebaskan tahanan manapun meskipun itu adalah perintah Pangeran keempat. Namun, bahkan jika dia dibebaskan, gadis liar ini paling-paling tidak memiliki dokumen identitas, dan dapat diambil oleh siapa saja sebagai budak. Bahkan jika dia dibebaskan, itu bukanlah masalah besar. Dia memerintahkan agar kandang dibuka, dan gadis kecil itu segera menerkam keluar seperti citah. Dia sangat kuat, dan benturan dari lompatannya benar-benar menjatuhkan salah satu pekerja di tingkat pemurnian tubuh. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai binatang buas. Mulut kecilnya terbuka, memperlihatkan dua pasang gigi seputih salju yang menyeramkan, mengincar gigitan ke tenggorokan pria itu. Ini sepenuhnya merupakan gaya menyerang seekor harimau ganas, menggigit tenggorokan untuk memutus pasokan udara mangsanya. Ling Han bertindak cepat. Dia mencengkeram leher gadis kecil itu, tetapi gadis kecil itu langsung mencakar Ling Han tanpa ragu-ragu. Cila, lengan bajunya robek, meninggalkan bekas putih di lengan bawah Ling Han. Namun, dia sudah mempelajari kemampuan tubuh pohon mati, jadi meskipun cakar gadis liar itu tajam, cakar itu hanya meninggalkan beberapa bekas putih di lengannya. Gadis liar itu memperlihatkan gigi putihnya ke arah Ling Han, seolah-olah dia adalah binatang buas yang terjebak dalam perangkap, tampak sangat kesal. Ling Han tampak sedikit terkejut, karena dia berada di tingkat pengumpul elemen dan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Namun, jika dia tidak mencengkeram cukup kuat dan menahannya, gadis kecil liar ini mungkin berhasil melepaskan diri dari genggamannya. Namun, gadis kecil yang liar ini baru berusia 5 atau 6 tahun,
jadi dia seharusnya belum membangkitkan basis rohnya. Lalu bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Karena penasaran, Ling Han menggunakan kesadarannya untuk memindai gadis itu, dan menemukan bahwa sebenarnya ada kekuatan asal dalam darah dan daging gadis kecil itu. Tanpa diduga, dia benar-benar seorang seniman bela diri, dan berada di lapisan ketiga tingkat pemurnian tubuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah seorang seniman bela diri membangkitkan basis roh mereka, ia dapat, dengan teknik kultivasi, memulai kultivasi, menyerap ki spiritual dan mengubahnya menjadi kekuatan asal untuk memurnikan darah, daging, dan tulangnya sendiri. Inilah tingkat pemurnian tubuh. Setiap pendekar bela diri berlatih dengan teknik kultivasi tertentu, jadi wajar jika akan ada jejak aliran kekuatan asal yang tertinggal di tubuh pendekar bela diri tersebut sesuai dengan teknik kultivasi yang dipraktikkannya. Itulah mengapa seorang pendekar bela diri dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi mampu mengidentifikasi tingkat kultivasi lawannya berdasarkan aliran-alirannya. Itulah juga mengapa tidak ada yang menemukan bahwa gadis kecil liar ini memiliki kemampuan tingkat ketiga dari tingkat pemurnian tubuh, karena tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah berkultivasi sebelumnya. Ling Han berbeda. Dia masih memiliki secuil kesadaran tingkat surga, sehingga ia mampu melihat inti sari gadis itu. Mungkinkah gadis kecil ini benar-benar memiliki konstitusi yang istimewa? Namun, ia hanya pernah mendengar tentang konstitusi khusus yang mampu meningkatkan kemampuan bertarung pemiliknya, dan belum pernah mendengar bahwa ada konstitusi khusus yang dapat membantu kultivasi pemiliknya. Tetapi jika gadis kecil ini bukan keturunan dari ras-ras kuat itu, lalu mengapa harimau ganas itu mengadopsinya? Terlebih lagi, ia berhasil membentuk kekuatan asalnya sendiri tanpa berlatih teknik kultivasi apapun. Ini tidak logis, dan satu-satunya penjelasan adalah bahwa ia memiliki semacam konstitusi khusus. Memang benar, ada begitu banyak jenis konstitusi khusus di dunia ini, bagaimana mungkin dia bisa memahami semuanya? Ekspresi Ling Han tetap tidak berubah. Dia berbalik dan berkata kepada Qi Yongye, "Aku akan membawa gadis kecil ini kembali dulu dan memandikannya dengan baik." "Yi, kau tidak akan menonton pertarungan yang akan datang?" tanya Qi Yongye dengan aneh. Pertarungan seorang seniman bela diri di tingkat mata air mengalir deras tidak terjadi setiap hari, dan bagi mereka yang berada di puncak tingkat pengumpul elemen, menonton pertarungan semacam ini akan sedikit membantu mereka dalam upaya mereka untuk menembus ke tingkat mata air mengalir deras. Tidak, Ling Han menggelengkan kepalanya. Baginya, pemahaman tentang tingkatan yang berbeda adalah sesuatu yang sama sekali tidak dibutuhkannya. Dia membawa gadis kecil yang liar itu kembali ke paviliun obat surga. Gadis itu sangat agresif. Dia terus mencari kesempatan untuk menggigit atau mencakarnya, jadi Ling Han tidak berani terlalu ceroboh. Lagi pula, gigi gadis kecil itu benar-benar kuat, jika digigit, bahkan dia pun akan merasakan sedikit sakit. Perlu diketahui bahwa dia telah mempelajari kemampuan tubuh pohon mati. Serangan biasa tidak hanya tidak akan mampu melukainya, tetapi dia juga tidak akan merasakan sakit sedikit pun. Dia mungkin telah mengambil harta karun yang berharga. Ling Han membawa gadis kecil itu kembali ke paviliun obat surga. Liu Yutong tidak ikut dengannya karena dia sedang mengumpulkan sedikit demi sedikit kekuatan terakhirnya, bersiap untuk menembus ke tingkat mata air mengalir. Dia baru saja keluar dan melihat anak kecil yang kotor itu bergantung di tangannya, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. "Untung kau di sini. Mandikan gadis kecil ini sementara aku pergi keluar dan membelikannya pakaian." Ling Han melemparkan gadis kecil yang liar itu kepadanya. "Tapi kau harus hati-hati, gadis kecil ini cukup kuat, dan giginya sangat tajam. Jika kau digigit, kau pasti akan berdarah." Wajah Liu Yutong dipenuhi rasa terkejut. Dia berada di lapisan ke-9 tingkat pengumpulan elemen dan sudah lama melewati tingkat pemurnian tubuh, sehingga semua otot di tubuhnya telah dimurnikan dan menjadi sangat kuat. Hanya senjata tajam yang seharusnya bisa melukainya, tetapi sekarang gigitan seorang gadis kecil benar-benar bisa membuatnya berdarah juga. Namun Ling Han jelas bukan tipe orang yang berbicara omong kosong, jadi dia tetap dengan sangat hati-hati memegang gadis kecil yang liar itu. Ling Han pergi keluar dan membeli beberapa pakaian anak-anak. Saat dia kembali, gadis kecil yang liar itu telah berubah total. Dia sekarang seperti bunga teratai yang muncul dari air jernih, benar-benar cantik dalam kuncup. Tetapi gadis kecil itu saat ini terbungkus sepenuhnya dalam spray, diikat dengan tali. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditembus oleh kekuatan tingkat ketiga dari penyempurnaan tubuh, jadi dia terlihat sangat lucu.
Meskipun penampilan gadis kecil itu telah berubah total dan mengalami transformasi yang menakjubkan, keganasannya sama sekali tidak berkurang. Mulut kecilnya masih terbuka, menggeram pelan ke arah Liu Yutong. Bab 79, salah ucap setelah minum. Kau benar-benar tidak bercanda, gigi gadis kecil ini benar-benar kuat. Liu Yutong mengangkat lengan kirinya, perban melilit telapak tangan dan sikunya. Jelas sekali, dia telah digigit. Sebelumnya, bahkan Ling Han pun pernah digigit ketika lengah, membuktikan bahwa gadis kecil ini benar-benar sangat pandai melakukan serangan mendadak. Lebih penting lagi, Anda tidak akan percaya betapa ganasnya giginya kecuali Anda mengalaminya sendiri. Gadis ini jelas lahir di tahun anjing. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia jauh lebih kuat daripada anjing, dia pasti lahir di tahun macan. Liu Yutong sudah mengalami beberapa kesulitan, dan menggelengkan kepalanya dengan rasa takut yang masih membekas. Gigitan pertama memang karena kecerobohannya, tetapi dia tetap digigit untuk kedua kalinya meskipun sudah waspada, membuktikan betapa menakutkannya gadis kecil liar ini. Tentu saja, ini juga karena dia tidak berpikir untuk melukai gadis liar itu. Jika tidak, setajam apapun giginya, Liu Yutong akan dengan mudah membunuhnya hanya dengan satu tamparan. Dari mana dia berasal? Tanya Liu Yutong dengan rasa ingin tahu. Dia hidup di alam liar, dibesarkan oleh seekor harimau. Aku tidak tahu apapun selain itu. Ling Han membungkuk di depan gadis kecil liar itu, tangannya terulur untuk menggodanya. Gadis kecil, kau mungkin tidak punya nama, jadi aku harus memberimu satu. Gadis kecil yang liar itu terus membuka dan menutup mulutnya, giginya beradu dengan berisik, sambil mengejar jari Ling Han untuk menggigitnya. Kau dibesarkan oleh seekor harimau, jadi kita akan memanggilmu Huniu. Ling Han berkata sambil tersenyum, lalu menoleh ke Liu Yutong dan bertanya, apakah ada tanda lahir di tubuhnya? Dengan itu, kita bisa membantunya menemukan orang tua kandungnya di masa depan. Ada satu. Liu Yutong mengangguk. Ada tanda yang sangat aneh di pergelangan kakinya, meskipun aku tidak bisa memastikan apakah dia terlahir dengan tanda itu atau seseorang menandainya setelah lahir. Ling Han mengangkat selimut untuk melihat, dan memang ada tanda di pergelangan kaki kiri gadis kecil itu. Ukurannya kira-kira sebesar koin tembaga, dengan pola yang sangat rumit. Dia benar-benar tidak tahu apa arti pola itu. Secara teori, tanda yang rumit seperti itu seharusnya dicap setelah kelahirannya, tetapi sama sekali tidak ada tanda-tanda cap seperti itu, jadi sepertinya dia terlahir dengan tanda itu. Itu benar-benar sangat aneh. Apa rencanamu untuk Huniu? Tanya Liu Yutong. Ia sudah mulai merasa sayang pada gadis kecil ini. Gadis kecil ini hanya menganggap dirinya binatang buas. Jika kau tidak merencanakannya dengan baik, dia pasti akan mendapat masalah. Ling Han mengangguk dan berkata, mari kita suruh dia mengikuti kita dulu. Tunggu sampai dia pulih kecerdasan manusianya sebelum kita memutuskan langkah selanjutnya. Huniu sama sekali tidak menganggapnya sebagai manusia. Dia seperti kucing liar atau anak harimau. Mereka membantunya mengenakan pakaian, tetapi dia segera merobek pakaian itu. Jika mereka tidak mengikatnya, dia pasti akan lebih lincah daripada monyet. Yang lebih membuat Ling Han pusing adalah kenyataan bahwa dia tidak makan daging yang dimasak. Entah itu daging panggang atau rebus, dia tidak akan menyentuhnya sedikit pun jika disajikan di depannya. Sebaliknya, matanya akan tertuju pada leher Ling Han, dengan niat membunuh yang membara di matanya. Jelas, dia akan lebih senang menjadikan Ling Han sebagai santapannya. Untuk menghilangkan sifat liarnya, langkah pertama adalah mengubah kebiasaan makannya. Ling Han menggigit daging panggang di depan gadis kecil itu, lalu meletakkan kembali daging panggang tersebut di depannya, kemudian mundur. Huniu terus menahan diri untuk tidak bergerak, tetapi setelah setengah hari, perutnya keroncongan, dan matanya menjadi semakin tajam. Namun, dia tidak bergerak untuk memakan daging itu sampai sekitar tengah malam, dan akhirnya dia tidak tahan lagi. Dia sedikit menggeliat, dan akhirnya mengambil dan mulai memakan daging panggang itu. Kedua tangan dan kakinya diikat, sehingga dia hanya bisa menggeliat maju seperti cacing. Nafsu makannya sangat besar, ia dengan cepat menghabiskan kaki babi yang begitu besar. Gadis kecil itu menjilat bibirnya seolah-olah belum cukup makan. Ekspresi wajahnya sangat aneh, karena ia belum pernah makan daging seenak itu. Pada hari kedua, Ling Han terus menghadiri berbagai acara sosial, dan pada hari keempat, Li Hao dan teman-teman lamanya yang lain akhirnya menemukan kesempatan untuk bertemu dengannya.
Aku tidak pernah menyangka kamu benar-benar akan berhasil meraih juara pertama. Ya, kamu memang sangat mengesankan, luar biasa. Aku lebih iri pada Li Hao. Dia akan segera masuk Akademi Huyang dan kakak Ling akan menjaganya di sana, jadi tidak perlu takut dia akan diintimidasi di tempat yang asing. Liu Dong dan yang lainnya berbicara bergantian sambil terus mengisi cangkirnya dengan anggur, menolak upaya Ling Han untuk membalas kebaikannya. Karena status mereka yang lebih rendah, mereka hanya bisa menunggu sampai sebagian besar dari mereka bubar sebelum berani menemui Ling Han. Hari ini, tentu saja mereka datang dengan niat untuk membuat Ling Han mabuk. Namun, ketika mereka baru menghabiskan setengah gelas minuman, Chen Pengju menunjukkan wajah yang penuh keraguan. Setelah sekian lama, akhirnya dia berkata, "Aku mungkin telah menyebabkan bencana besar." "Ada apa?" tanya semua orang. Chen Pengju mengertakkan giginya dan berkata, "Saat kami kembali dari pegunungan keseimbangan, saya minum bersama salah satu anggota klan saya. Saya minum terlalu banyak, dan sepertinya saya tanpa sengaja membicarakan kejadian dengan Hang San." "Apa?" Li Hao dan keempat orang lainnya langsung berdiri, wajah mereka seketika pucat pasi. Hang San adalah cucu dari tetua ketujuh gerbang Serigala Batu, dan baru-baru ini, orang-orang dari gerbang Serigala Batu semuanya mencari pembunuhnya. Jika informasi itu bocor, maka tetua ketujuh dari gerbang Serigala Batu pasti akan segera datang. Seorang prajurit perkasa dari tingkat mata air mengalir deras. Ling Han tidak terlalu memikirkannya. Dia juga mendapat bantuan dari para pendekar tingkat mata air mengalir, dan gerbang Serigala Batu seharusnya tahu bahwa ada 3 alkemis tingkat hitam di belakangnya, jadi mereka pasti tidak akan berani bertindak gegabah. Mungkin hanya tetua ketujuh itu yang mungkin mengamuk. Lagi pula, cucu kandungnya telah meninggal, jadi itu tergantung pada amarahnya. Jika dia tipe yang berapi-api dan mudah marah, maka memang mungkin dia akan menyerang Ling Han dengan brutal. "Jadi, kau sudah bicara atau belum?" tanya Liu Dong dengan cemas. Kota Guorok berada di wilayah yurisdiksi gerbang Serigala Batu, dan tetua ketujuh memiliki alasan yang kuat, balas dendam atas kematian cucunya, jadi meskipun ia membantai klan mereka, yang paling akan dilakukan Raja Dayuan hanyalah menegurnya secara lisan. Lagi pula, ini adalah dunia di mana yang terkuat dihormati. Aku benar-benar tidak ingat, aku benar-benar minum terlalu banyak hari itu. Kata Chen Pengju sambil mengerutkan kening dengan sedih. Ling Han berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika orang dari gerbang Serigala Batu itu benar-benar menyerbu klanmu, jujurlah saja dan suruh dia mencariku." "Tidak, Kakak Ling, kami pasti tidak akan mengkhianatimu." "Benar sekali, bagaimana mungkin kita bisa begitu tidak setia?" Liu Dong dan yang lainnya menggelengkan kepala tanda penolakan. Tetapi apakah kata-kata mereka benar, dan berapa banyak dari mereka yang sebenarnya berbicara jujur, itu adalah masalah lain sepenuhnya. Ling Han tersenyum dan berkata, "Tidak ada salahnya, toh ini memang benar. Lagi pula, aku punya kemampuan untuk melindungi diri sendiri, jadi aku tidak takut pada tetua ketujuh itu. Tapi untuk kalian, aku tidak bisa menjamin keselamatan kalian, jadi dengarkan aku dan katakan yang sebenarnya." Melihat Ling Han bersikeras begitu kuat, Liu Dong dan yang lainnya hanya bisa mengangguk setuju sambil berharap lidah Chen Pengju tidak keceplosan setelah minum. Jika memang begitu, maka semuanya akan baik-baik saja. Dengan beban kekhawatiran yang begitu berat di hati mereka, suasana menjadi sangat mencekik, sehingga tak lama kemudian, pertemuan berakhir dan semua orang kembali ke rumah masing-masing. Ketika Ling Han kembali ke paviliun obat surga, dia melihat Liu Yutong sedang mengajari Hun Yu berbicara. Namun, gadis liar itu masih sangat agresif, dia tidak memperhatikan upaya Liu Yutong dan hanya terus menunjukkan giginya dan menggeram, tampak seperti harimau kecil. Ling Han tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, "Kau harus memanfaatkan kelemahannya, bukankah gadis kecil itu suka makan? Jadi kau bisa menggunakan makanan sebagai hadiah. Jika dia berprestasi dengan baik, berikan makanan itu padanya, sehingga dia perlahan-lahan belajar untuk patuh padamu." Liu Yutong memutar matanya ke arahnya, dan berkata dengan kesal, "Kau benar-benar berpikir ini seperti memelihara anak kucing atau anak anjing. Gadis ini jauh lebih galak daripada anak kucing atau anak anjing manapun." Kata Ling Han sambil mendecakkan lidah. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Hun Yu, dan gadis itu langsung mencoba menggigitnya, tetapi untungnya, dia berhasil menarik tangannya kembali tepat waktu. Kou, 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 serangkaian ketukan terdengar dari pintu.
Ling Han dan Liu Yutong menoleh dan melihat seorang murid alkimia berdiri di ambang pintu, yang berkata, Tuan Muda Ling, ada seseorang yang mengaku berasal dari klan Ling di kota awan abu-abu di luar. Dia mengatakan ada urusan mendesak dan ingin bertemu dengan Anda. Oh, Ling Han keluar. Ada apa sebenarnya? Ayahnya baru saja pulang, jadi seharusnya tidak ada masalah besar, kan? Mungkinkah itu, tetua ketujuh dari gerbang Serigala Batu? Kecemasan muncul di hatinya, dan dia segera mempercepat langkahnya menjadi berlari. Melihat ini, Liu Yutong meninggalkan Hun Yu di belakang dan segera mengejar. Bab 80, Kebangkitan Kembali Klan Cheng. Waktu perlahan berputar kembali ke beberapa hari yang lalu. Kota awan abu-abu, kediaman klan Cheng. Aura yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari bagian terdalam kediaman klan Cheng. Aura itu sangat menakutkan, sedemikian rupa sehingga rasa takut yang hebat muncul di hati bahkan seorang elit di lapisan ke-9 tingkat pengumpulan elemen seperti Cheng Wenkun. Namun Cheng Wenkun sama sekali tidak merasa cemas. Sebaliknya, ekspresi gembira muncul di wajahnya dan dia malah mulai melambaikan tangan dan menari-nari. Paman ketiga telah berhasil menembus tingkatan. Hahaha, paman ketiga telah berhasil menembus tingkatan. Klan Ling, kalian begitu sombong sebelumnya, tetapi kalian tidak akan pernah menyangka bahwa paman ketigaku telah mengasingkan diri selama ini, dan berhasil menembus tingkatan mata air mengalir. Ekspresinya tiba-tiba berubah muram, dan dia menyatakan, mulai sekarang, tidak akan ada lagi klan Ling di kota awan abu-abu. Hahaha, tawa keras terdengar, dan seorang lelaki tua kurus melangkah lebar memasuki aula utama. Gelombang kekuatan mengerikan terus menyebar dari tubuhnya saat dia mendekat. Ini karena dia baru saja mencapai terobosan, dan belum sepenuhnya mampu mengendalikan kekuatannya sendiri. Dia adalah paman ketiga Cheng Wenkun, Cheng Jiyu, seorang maniak bela diri. Dia sudah diakui sebagai seniman bela diri elit teratas dari seluruh klan Cheng bertahun-tahun yang lalu, namun tidak terlalu tertarik untuk memiliki kekuasaan atas klan tersebut. Sebaliknya, dia mengasingkan diri untuk menembus tingkat mata air mengalir. Bahkan di klan Cheng mereka sendiri, banyak anggota klan mengira bahwa dia telah lama meninggal. Dan kerja kerasnya membuahkan hasil, karena ia berhasil menembus ke tingkat mata air mengalir. Ini adalah tingkat eksistensi terkuat di seluruh kota awan abu-abu, lebih dari cukup untuk menyapu bersih semua lawan dengan kekuatannya yang luar biasa. Salam, paman ketiga. Selamat, paman ketiga. Cheng Wenkun setengah berlutut di tanah, wajahnya dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap. Bangun. Cheng Jiyu mengangkat tangannya. Matanya beralih dari Cheng Wenkun, dan dia berkata, panggil Xiao Yuan dan yang lainnya kembali. Aku sudah tidak bertemu mereka selama beberapa tahun. Paman ketiga, Xiao Yuan, dia sudah meninggal. Kata Cheng Wenkun, terisak-isak karena kesedihan. Apa? Cheng Jiyu tiba-tiba membanting tangannya ke meja. Peng! Meja yang terbuat dari kayu cendana berkualitas tinggi itu seketika hancur berkeping-keping. Matanya yang penuh amarah melebar, dan dia berkata, siapa yang telah membunuh cucuku? Cheng Xiao Yuan adalah cucu langsung Cheng Jiyu. Dia juga mewarisi bakat yang dimiliki Cheng Jiyu, dan sebagai hasilnya, dia diterima sebagai murid oleh Sekte Serigala Batu. Bahkan Cheng Hao atau Cheng Xiang pun tidak memiliki bakat seperti ini. 1. Bajingan kecil dari klan Ling itu, Ling Han. Seru Cheng Wenkun seketika. Ayah. Tangan Cheng Jiyu terangkat dan turun dengan cepat, menamparkan Cheng Wenkun. Dia mencibir, lalu apa yang kau lakukan, masih duduk di sini? Mengapa kau tidak datang menemuiku dengan kepala bajingan kecil itu? Cheng Wenkun tidak berani menunjukkan perasaan marah sedikit pun. Di hadapan seorang pendekar kuat tingkat Gusing Spring, dia bahkan tidak akan mampu mengangkat satu jari pun. Dia segera berlutut dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak ingin membalas dendam untuk Xiao Yuan? Hanya saja ada seorang tetua dari Sekte Serigala Batu yang mendukungnya, aku tidak bisa menyentuhnya. Seorang tetua dari Sekte Serigala Batu. Mata Cheng Jiyu sedikit menyipit. Semua tetua Sekte Serigala Batu berada di tingkat mata air mengalir, sementara dia sendiri baru saja menembus ke tingkat ini. Siapapun tetua itu, mustahil dia bisa menandinginya dalam pertempuran. Namun dengan cepat, ia mendengus dan berkata, paling-paling, bajingan kecil itu hanya sedikit menjilat tetua itu. Sekalipun aku membunuhnya, tetua itu tidak akan pernah berpikir untuk menyatakan permusuhan berdarah denganku. Ayo pergi, ikutlah denganku dan kita akan segera menyerbu kediaman klan Ling.
Karena dia berani membunuh cucuku, maka aku akan membantai setiap anggota klan Ling sebagai balasannya. Cheng Wenkun tentu saja sangat gembira. Dia khawatir Cheng Jiyu akan mundur, tetapi berkat kematian Cheng Xiaoyuan, Cheng Jiyu diliputi amarah yang begitu besar sehingga dia tidak takut bahkan pada seorang tetua sekte Serigala Batu. Hampir seluruh klan Cheng bergerak keluar, semuanya dipenuhi niat membunuh saat mereka menuju kediaman klan Ling. Berjalan dengan begitu angkuh di jalanan tentu saja menarik perhatian klan-klan kecil di kota itu, karena mereka semua keluar untuk mengamati pemandangan tersebut. Ada apa dengan klan Cheng? Mungkinkah mereka akan memulai perang dengan salah satu klan? Selain klan Ling, klan mana lagi yang pantas mendapatkan gerakan sebesar ini dari klan Cheng? Itu tidak mungkin benar, kan? Kekuatan klan Ling praktis setara dengan kekuatan klan Cheng, dan jika perang meletus antara kedua klan besar ini, kedua belah pihak hanya akan menderita. Klan Cheng tidak mungkin sebodoh itu, kan? Tidak, tidak. Apa kalian tidak tahu bahwa klan Cheng sedang mengalami masa-masa sulit akhir-akhir ini? Kudengar sumber pendapatan utama mereka telah ditekan habis-habisan oleh klan Ling, dan sekarang, mereka bahkan tidak mampu membayar gaji para pelayan mereka. Ya, aku juga mendengar tentang itu. Akhir-akhir ini, banyak pelayan dan penjaga klan Cheng yang diam-diam melarikan diri. Apakah mereka dalam kondisi yang begitu mengerikan? Maka tidak heran klan Cheng sekarang mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Jika tidak, mereka akan dimusnahkan oleh klan Ling di masa depan. Setidaknya, jika mereka mengambil risiko sekarang, ada peluang kemenangan bagi mereka. Cheng Wenkun mendengar diskusi di sekitarnya, dan tak kuasa menahan senyum dingin yang muncul di wajahnya. Mengerahkan seluruh kekuatan. Bagaimana mungkin? Mereka sekarang memiliki pendekar tangguh tingkat Gusing Spring yang bertarung di pihak mereka, dan mereka akan memusnahkan klan Ling. Mengerahkan seluruh kekuatan. Hanya klan Ling yang perlu melakukan itu, tetapi semua itu akan sia-sia. Satu jari dari seorang prajurit kuat tingkat mata air mengalir deras sudah cukup untuk menekan semua perlawanan. Klan Cheng maju seperti banjir besar sementara penduduk kota mengikuti di belakang mereka untuk menyaksikan pertunjukan yang terjadi. Ini adalah pertempuran besar antara dua klan besar. Jika ada di antara mereka yang melewatkannya, mereka pasti akan menyesalinya seumur hidup. Dengan sangat cepat, mereka berangkat dari sisi timur kota dan tiba di sisi barat, tempat kediaman klan Ling berada. Dengan keributan sebesar itu, tentu saja hal itu menimbulkan keresahan di dalam klan Ling. Ling Dongxing baru saja kembali, dan dia segera keluar, diikuti oleh para anggota klannya. Kepala klan Ling, sudah lama tidak bertemu. Cheng Wenkun mengangkat tangan, dan semua anggota klan Cheng menghentikan langkah mereka. Dia tersenyum pada Ling Dongxing, wajahnya dipenuhi rasa puas diri karena sebentar lagi, saingan lamanya ini akan berlutut dan tunduk di hadapannya. Ling Dongxing mengerutkan kening. Mereka jelas datang dengan niat buruk. Dia meninggikan suara dan berkata, "Saudara Cheng telah membawa begitu banyak orang ke sini, apakah kalian di sini untuk melakukan demonstrasi?" Hahaha. Cheng Wenkun tertawa terbahak-bahak, sebelum tiba-tiba berhenti. Ia berkata dengan suara berat, "Benar, aku di sini hari ini untuk melakukan demonstrasi." Ling Dongxing, segera perintahkan anggota klanmu untuk menyerah, dan aku bisa mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah korban yang terbunuh. Cheng Wenkun, apakah kau sudah gila? Tanya Ling Dongxing dingin. Ini adalah lelucon yang sangat besar. Kau pikir aku bercanda? Cheng Wenkun tertawa dingin. Bukankah begitu? Tanya balik Ling Dongxing. Tentu saja tidak. Sebuah suara dingin menyatakan. Seorang lelaki tua dengan perawakan tinggi dan kurus meninggalkan barisan klan Cheng dan melewati Cheng Wenkun, wajahnya dipenuhi niat membunuh. Siapakah kakek tua ini? Mereka yang berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan itu semuanya penasaran dengan identitas kakek tua misterius ini. Apakah ada orang seperti itu di klan Cheng? Sepertinya statusnya tidak lebih rendah dari Cheng Wenkun. Aku menemukannya, dia Cheng Jiyu. Seorang lelaki tua tiba-tiba tersentak kaget. Semua orang bilang dia sudah lama meninggal, aku tidak pernah menyangka dia masih hidup. Ling Dongxing tentu saja mengenali Cheng Jiyu, meskipun yang terakhir tampak jauh lebih tua daripada saat terakhir kali ia melihatnya. Ia mengangkat kedua tangannya yang terkatup ke arah Cheng Jiyu sebagai tanda hormat kepada seseorang dari generasi sebelumnya. Namun, masalah ini sekarang menyangkut harga diri kedua klan, jadi tentu saja, ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia berkata, jika klan Cheng bersikeras untuk berperang,
tidak ada anggota klan Ling yang takut mati. Kau pikir kau pantas disamakan dengan klan Chengku? Cheng Jiyu mengulurkan tangan, dan menekan Ling Dongxing, aku akan menurunkanmu duluan. Kau sudah keterlaluan. Ling Dongxing mengangkat telapak tangannya untuk melakukan serangan balik. Ia pernah dipuji sebagai jenius terbaik di seluruh kota awan abu-abu di masa lalu, dan tentu saja memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat telapak tangannya bergerak, lebih dari 10 gambar serangan telapak tangan dapat terlihat, dan serangannya sangat cepat. Bagaimana mungkin kunang-kunang layak bersaing dengan bulan untuk menentukan mana yang lebih terang? Jari Cheng Jiyu terulur, dan benar-benar muncul telapak tangan raksasa seukuran batu penggiling yang menekan Ling Dongxing. Kekuatan asal yang terwujud, tingkat mata air mengalir deras. Ling Dongxing tersentak kaget, wajahnya langsung pucat pasi. Dia akhirnya mengerti dari mana klan Cheng mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Cheng Jiyu ternyata telah berhasil menembus ke tingkat mata air mengalir.